Enggak. Apa yang Bunda amati dari gambar ini? Yang gambar pertama. Menggunakan kertas ada. Hilda mana? Oh, Hildanya ada dua ya? Iya. Hilda Nurani. Oh iya, saya. Itu gambar rumah menggunakan kertas lip, Bunda. Terus? Gambar Terus satunya? yang rumah menggunakan apa tuh? Kayak kain ya, Bunda. Kain, apa lagi? Menggunakan kayu dan kain. Oke. Terima kasih Bunda Hilda yang namanya ada kembarannya. Apa lah ya, malah jadi tahu ada dua Hilda di sini. Oke, Bunda Yuni Lestari. Di manakah engkau berada, Yuni Lestari? Oh, mungkin sedang ada tamu juga. Bunda Ina Revida. Menurut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hilda bahwa yang sebelah itu pakai origami menempel bentuk rumah. Yang di sini membangun rumah. Apa pendapat Ibu tentang dua foto ini? Halo Bun. Ina. Oke, kita ganti. Ya, halo Bunda. Kedengaran suara saya? Ya, dengar. Apa pendapat Ibu tentang dua gambar itu? Oke. Bunda Erna bisa bergerak ke yang lain ya. Saya minta bantuan Bunda Mukarromah. Apa pendapat Bunda dengan dua foto ini? Pendapat, kalau pendapat itu nggak ada yang salah. Nggak salah. Gitu. Halo, Bunda Mukarromah? Ya, halo. Ya, Bun. Kedengeran, Bunda Mukarromah, silakan. Oh ya, terima kasih Bunda. Dari kedua gambar di layar bahwa yang sebelah itu kegiatan menempel bentuk rumah dengan kertas-kertas, dengan media kertas-kertas. Nah, di sini anak-anak sudah disiapkan oleh gurunya untuk menempel bentuk-bentuk yang sudah disediakan dengan lembar kerja. Sedangkan yang sebelah itu sudah disiapkan benda-benda dengan benda-benda yang tersedia, yang ada seadanya, ada bambu, ada kain. Anak-anak bisa membangun sebuah rumah dengan benda-benda tersebut. Menurut pendapat saya, yang menempel itu bukan kegiatan bermain yang bisa mengasah semua aspek perkembangan anak. Sedangkan yang sebelah kiri yang ada media bambu dan kain bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak leluasa berkreativitas, terbuka, dan anak bahagia. Demikian pendapat saya, Bunda. Terima kasih, Bu. Thank you. Untuk dua orang yang sudah Sama-sama. berpendapat, saya kasih hati untuk berdua. Nih, teman-teman, menarik banget Bunda Sugenep. Menarik banget nih Bunda Juwarti. Tambah sore sepertinya tambah semangat nih ya. Ada Bunda Siti, Bunda Rosi. Oh, Bunda Rosi belum balik ya, masih di Mandalika ya. Bunda Fitriati. Nih, ketika kita melihat dua gambar ini, kita itu akan menemukan bahwa ada apa di balik rumah kertas ini, Bunda Febriana.
Ada apa nih? Oh, ketika kegiatan dilakukan dengan cara menyiapkan kegiatan seperti ini kelihatan banget bahwa memang fokusnya ke produk. Kenapa disebut fokus ke produk? Ya atapnya udah dibentuk, Bunda Siti Sudarmini. Temboknya udah ada, udah digunting. Jendelanya, pintunya, kebayang nggak? Kalau yang jadi temboknya itu yang warna coklat. Terus yang jadi pintunya yang warna kuning. Kebayang nggak, Bun? Jadi seperti apa itu Bunada rumah yang dibuat? Tentu ini fokus ke hasil. Ya, harus seperti itu. Dan lihat kembar, semua sama, nggak otentik. Nah, ini kalau bunder-bundernya tak buka, ini tidak menggambarkan sebuah kriteria bermain. Ya, anak-anak tidak punya kesempatan untuk bebas menunjukkan ide-idenya, tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan idenya dengan rasa gembira. Jadi anak-anak itu kayak robot, Bunda Hafida. Anak-anak itu kayak robot yang ayo semuanya lihat Bu Guru yang segitiga atapnya, ayo Siti Roma dengarkan Bu Guru, Nunu, ayo semuanya lihat Bu Guru, Susi semua lihat Bu Guru, temboknya yang ini, cara ngasih lemnya begini, itu kapasnya satu toples Bu Susi, tetapi dipelenek-pelenek Bu Komaria, ditenet-tenet saking kayanya LK. Bagaimana dengan rumah segitiga? Ini rumah segitiga, Bun. Kebayang nggak sih Anda proses yang luar biasa ini? Yang cuma milih tiang, tadi ada Bunda siapa? Oh, ini rumah segitiga ala kadarnya. Ini tidak ala kadarnya. Kenapa? Proses memilih tiang, proses membuat tiang itu menjadi segitiga dan dikasih kain, itu lama sekali. Pakai ini ambruk, pakai itu ambruk, yang ini enggak jadi. Diapain? Gimana caranya supaya enggak ambruk? Fokus kemana itu? Proses. Prosesnya kuat banget. Ini unik dan otentik. Ya. Kenapa unik? Ya, enggak sama dengan yang lain. Ya, otentik banget. Gitu. Dan kriteria bermain nampak kuat di sini. Coba lihat, Bun. Saya kasih tunjuk ya. Nih lihat. Ini semua bikin rumah Bunda Hafida. Ada nggak rumah yang sama? Ya Allah, oh my goodness. 4 kelompok, 4 produk. Bunda Komaria. Nggak ada kembar-kembaran. Masing-masing punya kisah yang berbeda. Masing-masing punya persoalan dan keributan yang berbeda. Jangan salah, ini sampai berantem ini, Bun. Tuh kan, aku kan sudah bilang. Jangan pakai yang itu. Lalu gurunya datang. Kak, jarak kalian cukup dekat. Bagaimana kalau bicara dengan teman yang jaraknya dekat? Itu kan karakter kan Bunda Supina, Bunda Putri? Itu karakter. Jadi kalau Anda lihat muridmu bengak-bengok dengan jarak dekat, Anda jangan gini. Bahasa bengak-bengok telake bodol nanti. Nggak ada gunanya. Katakan yang ingin kita bangun pada mereka, Bunda Ana, Bunda Aniro. Jadi teman-teman jarak kalian dekat loh.
Bagaimana kita bicara dengan orang yang jaraknya dekat? Wow, itu karakter. Nih, nggak ada kembar-kembaran. Semuanya unik, semuanya otentik, semuanya punya warna yang berbeda. Bunda, siapa ini? Bunda Nur Aminatun, Bunda Rohana. Sama kalau beli baju di butik atau di toko yang di Pasar Klewer itu loh Bunda Yenima. Udah kapan terakhir ke Pasar Klewer Bunda Yenima? Nggak pernah kemana-mana, Bu, pandemi. Ya sama, saya aja nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau di Pasar Klewer nyari baju yang seragam, yang sama itu harganya lebih murah atau lebih mahal? Bunda Suci? Lebih murah beli di Pasar Klewer atau di butik? Yang hanya satu warna, satu bentuk, hanya menghasilkan ada satu. Mana yang lebih mahal? Tentu di butik. Di butik itu jauh lebih mahal ketimbang di pasar. Anda beli seragam di mana namanya, di Pasar Tanah Abang gitu. Ini sebenarnya mau menggambarkan apa? Anak-anak kita kalau terbiasa menghasilkan produk-produk yang otentik, produk-produk yang merupakan hasil imajinasi mereka yang unik, sebenarnya kita menyiapkan mereka untuk jadi orang-orang yang mahal. Menjadi orang-orang yang punya nilai tinggi, karena ya orang yang kreatif itu di mana-mana harganya mahal. Bikin kue yang unik gitu Bu Susanti, mahal nggak? Mahal. Gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang supaya mainnya berkualitas seperti ini ya, unik ya. Apa saja sih yang mestinya disiapkan oleh lembaga? Dukungan apa yang mestinya diberikan? Ini yang pertama-tama kita melihat dulu ada 4 hal yang mestinya difasilitasi. Jadi ada scaffolding, ada dukungan. Nah, kita pertama lihat tentang waktu. Mengapa 1 jam disebut sebagai alokasi waktu yang cukup untuk bermain yang berkualitas? Ya, mengapa? Nih, kita balik lagi ke ilmu-ilmu yang kita dapat di materi konsep, di materi perkembangan, dan di materi hari ini di slide sebelumnya. Semakin banyak mengoptimalkan panca indera, maka semakin banyak senggolan-senggolan ke otak. Akan semakin banyak letupan-letupan yang terjadi di jaring-jaring tuh. Nah, ini kan pintunya. Setiap bergerak itu ada pesan yang dikirim ke sana. Lalu yang kedua, kalau waktunya cukup, kalau di sekolah kami itu Bunda Winarsih, kegiatan inti bisa 2 jam, bisa 2,5 jam. Jadi acara-acara yang lain memang banyak kita pinggirin Bu Rohana, supaya memang anak-anak lebih banyak bermainnya Bunda Asri. Ya. Teman-teman, ada Bunda Faktur, ada Bunda Titik, Bunda Zuhrufah Khoiria, masih asik ya. Pak Sutarso masih ready terus dari tadi. Kalau waktunya cukup, yang kita alokasikan minimal 1 jam, maka di sana akan terbangun pengalaman yang mendukung, pengalaman yang akan memungkinkan terjadinya proses membangun pengetahuan. Coba Bunda Tri Sunarti, bayangkan kalau ya Ibu ketemu saya di klat gitu, langsung ketemu. Ini akan berbeda karena kita ketemu dari pagi sampai sore, itu akan berbeda dibandingkan dengan ketemu di sini. Iya. Betul kan? Iya, betul. Nah, pengalaman konkret itu nanti akan memberi
juga kesempatan kepada anak-anak untuk membangun pengetahuan. Contoh, ternyata Bu Sisil itu tingginya nggak sampai 150 cm loh. Loh kok tahu sih? Loh saya pernah ketemu kok. Iya po. Lah jenengan wis tahu ketemu Bu Sisil? Sudah, tapi di Zoom kan duduk, Bun. Nggak kelihatan kakinya. Kalau sama Pak Suparyono tinggi siapa? Yo kalau di Zoom saya nggak tahu, dengan Pak Suparyono lebih tinggi Bu Sisil apa Pak Suparyono? Oh, lebih tinggi Pak Suparyono karena saya sudah pernah ketemu. Semakin panjang pengalamannya, semakin banyak pengetahuannya. Semakin sedikit pengalamannya, semakin sedikit juga pengetahuannya. Bagaimana pengalaman itu bisa dibangun? Ya di pengelolaan waktunya. Coba teman-teman bayangkan tadi ketika anak-anak membangun bak pasir. Halo Bun, apa yang teman-teman bayangkan kalau ada kegiatan main membuat bak pasir? Sebelum melihat video tadi, Bunda Istiarti, nek ono kegiatan main membuat bak pasir, yang ada di pikiran ibu apa sebelum melihat video tadi? Bunda Istiarti mau memberikan komentar? Oke, pindah. Bunda siapa yang belum ya? Bunda Puji. Mana Bunda Puji? Ada berapa Puji di sini? Puji, Bunda Puji. Iya, Bunda. Iya, Nah, Bun. yuk Puji Wahyuningsih. Iya, Bun. Kalau ada kegiatan membuat bak pasir sebelum lihat video tadi, kira-kira jenengan mau buat kegiatan apa tuh kalau kegiatannya membuat bak pasir? Kalau sebelum melihat video, biasanya cuma mencetak, membentuk sesuatu bentuk saja, Bun. Betul. Terima kasih Bu Puji, hati-hati di jalan ya. Oke, Bun, ini sudah hampir sampai. Oh, syukur. Mohon maaf ini. Enggak apa-apa, yang penting fokus ya. Oke. Ya, insya Allah. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bun. Nih, teman-teman. Sama-sama. Ya, nih teman-teman. Kalau mau kegiatan membuat bak pasir, jo cuma mewarnai gambar bak pasir. Kurang menit ya, Bunda Desi ya. Pakai jari tanganmu aja. Mewarnai bak pasir, butuh pirang menit tuh? Paling 5 menit ya. 5 menit paling ya. Itu. Iya. Ya, 5 menit. Atau membuat bak pasir pakai kledo, pirang menit kuwi. Ya, paling-paling 10 Bentar menit. juga itu paling 2 menit juga sudah dapat selesai. Ternyata kegiatan membuat bak pasir bisa 2 jam, Bu Nur, Bu Ana, Bu Lilis. Bisa 2 jam ketika anak-anak disediakan berbagai loose part. Tadi itu bahkan sampai ada tulisan apa tadi? Pipa air, kamar mandi, sumur. Luar biasa. Semakin dalam, semakin luas pengalamannya, semakin dalam kesempatan untuk membangun pengetahuannya. Nah, saya nggak tahu selama ini Bu Sisil, kita kan tatap muka terbatas, Bu. Ke sekolah saja cuma 1 jam. Gimana tuh teman-teman? Bu Yodaswati, kalau tatap muka terbatas hanya 1 jam. Padahal standar bermainnya adalah 1 jam. Gimana tuh kita bisa menggeser beberapa kegiatan yang orang tua bisa membantu di rumah? Apa kira-kira Bu Yodaswati? Yang kegiatannya kita bisa membangun kerjasama dengan orang tua yang tidak usah dilakukan di sekolah. Misalnya apa, Bun? Di mana Bu Yodaswati? Tadi saya baca. Apa saya salah baca?
Salah baca nama ya? Tidak, Bu Lilis. Dijawab di room chat. Oh siap, baik, thank you. Maaf. Oh, Tapi brief. sedang briefing. Baik, selamat briefing. Salam untuk Ibu Kepala Sekolah ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi teman-teman, ketika terjadi pembelajaran tatap muka terbatas, kita bisa mengajak orang tua untuk bekerja sama, misalnya untuk pengembangan nilai keagamaan. Ajak orang tua terlibat, Bun. Kita pengen mengajak anak-anak lebih bisa menghafal misalnya doa makan. Tolong ya kalau mau makan di rumah dibiasakan anak-anak berdoa sebelum makan bersama keluarga. Gitu Bu Ana. Bisa begitu. Sehingga nanti lama-lama 1 jam itu efektif, Bu Lilis, untuk bermain. Udah 1 jam, dengan kegiatan aksesoris yang sangat panjang, tahu-tahu nanti kegiatan intinya cuma 10 menit. Nah, ya sedikit pengalaman, ya sedikit pengetahuan, Bu Sri Yulianti. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Lalu yang kedua, dilengkapi, disertai dengan menyiapkan bahan-bahan yang terbuka, yang penggunaannya bisa dilakukan sesuai kebutuhan pengguna. Artinya apa ini Bunda Ana? Disediakan alat material-material yang kagak ada matinya. Bunda Siti Nurjana, mau ini oke, pengen itu ayo, mau buat yang lain lagi, why not? Mau yang lain lagi, siapa takut? Jadi disediakan material terbuka yang memang penggunaannya bisa menyesuaikan si pengguna. Bisa dipisah, bisa diketemukan lagi dengan yang lain, besok dipisah lagi, ditemukan lagi dengan yang lain lagi, atau kesemuanya digabungkan untuk digunakan bersama-sama. Nah, ini semua ada di sekitar kita ya, sangat gampang. Nah, kemarin hari Sabtu teman-teman sudah mencoba dengan Bunia. Kita sekarang akan coba perdalam lagi. Ya, kita akan coba perdalam lagi untuk mengenali, mengenali. Coba kira-kira teman-teman, kalau komponen yang dari bahan alam, di mana kita bisa mudah menemukan? Kebun, Bun. Di lingkungan sekitar. Balik kanan, gerak. Ya, ini Bunda Ana tak lihat sudah di teras rumah, tinggal melayu. Tinggal rumah, Bun. Pulang-pulang udah dapat sekarung, ya, plastik, logam, ya, kayu, alat temanggung pakai juragan kayu. Ya, saya terakhir nginep di Temanggung tuh lupa ya, pas kepala sekolah saya itu panen tembakau. Kepala sekolah SMP saya tuh rumahnya di Temanggung. Waktu panen tembakau saya tidur sana, Bun. Aroma tembakaunya itu benar-benar memikat hati. Ngelihat orang ngirisin daun apa tuh, Bun? Daun tembakau. Kalau sore banyak bapak-bapak bawa tembakau yang dijemur itu loh, Bunda Anis. Naik motor, rintip-rintip gitu. Seneng saya lihatnya. Di sana akan banyak ditemukan jenis-jenis kayu, daun. Ya. Teman-teman bisa secara perlahan, tapi ingat ya, kalau teman-teman menggunakan kok benda-benda ini, pastikan ini aman dan higienis, ya, bersih, sehat. Ya. Tidak membahayakan keselamatan anak-anak. Hindari, ada yang namanya risky play. Jadi ada beberapa luspat yang bentuknya itu runcing,
tajam gitu Bunda Katiti. Boleh nggak itu dipakai? Boleh. Ya, dengan pendampingan, dengan pijakan, dengan dukungan yang tepat. Ya. Yuk, sekarang kita kembali mengulas yang kemarin sudah dilatih dengan Bunda Nia. Saya pengen semua meraih apa yang ada di dekat teman-teman. Yuk, saya pengennya ada 2 benda yang ada di situ. Minimal 2 benda yang ditemukan. Jangan nyopot baju loh ya. Yang sudah dipakai jangan digunakan untuk luspat. Silakan. Bunda Muna Sifah sudah nemu apa tuh? Oke. Apalagi tuh? Bunda Katiti sudah nemu apa? Yuk kita spotlight Mas Fajar, Bunda Katiti dan Bunda Nurul Fidinia. Bentar, saya keluar dulu. Apa tuh? Jeruk, Bu. Oh, jeruk. Oke. Tapi masih akan dimakan enggak? Oh iya. Kalau bisa cari yang sudah tidak dimakan. Apa ya? Ini. Apa? Oh ya, oke. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Oh ini Bu ada. Terus. Nah, itu belum bangun dari tempat duduk loh. Saya minta geser sedikit. Bisa nemu 5. Bunda Nurul Fidinia bawa apa? Apa? Ini Bu. Jelas dengan apa? Sama sendok. Wah, coba. Bunda Munasifah, bawa apa tuh? Oke. Sekarang coba bertiga, kameranya di-on-kan semua. Kameranya di-on-kan semua. Kok kamera? Mic-nya silakan dibuka semua. Mic-nya, mikrofonnya. Mic-nya dihidupkan semua. Sudah. Tolong teman-teman yang lain dengarkan. Mereka akan memukul kedua benda yang mereka pegang. Coba dengarkan. Aduh, seru banget, nggak pecah gelasnya ya. Yuk. Ya. Apa yang Daina Revida dengarkan? Wah. Daina, apa yang Bunda dengarkan tadi ketika ketiga-tiganya memukul? Berbeda-beda. Oke, mana yang suaranya terasa nyaring, mana yang berat, dan mana yang sedang-sedang saja. Mana? Ringan gelas sama sendok. Nah, yang nyaring ya, coba dibunyikan Bunda Nur Fidinia. Oh benar. Terus Bun, yang berat suaranya yang mana kira-kira? Kardus dan tempat buahnya. Mari kita bandingkan coba. Orang suaranya ya? Bladuk. Kenapa? Coba sekarang yang Agak kedengaran. suaranya dikunci, Bun. Nah, mana yang Kedengaran. Ya. berat? Ternyata yang isinya air minum. Teman-teman, tadi dikatakan bahwa luspat itu memang memberi nutrisi sensorial. Itu baru bicara tentang suara yang dihasilkan. Nek dicium, mungkin sendoknya aromanya khas. Ya, lalu wadah buahnya khas.
bau kayu ya, Bunda Katiti ya, aroma kayu. Lah kuwi nek tempat minumnya Bunda Munasifah dibuka, aroma apa yang Anda tak bisa dapat? Teh. Itu aromanya. Bagaimana dengan bentuknya? Dengan karakter benda yang lain, entah itu tebal tipisnya. Nah, sekarang saya mau tanya, kita spotlight yang lain, Pak. Ada Bu Sulastri, Bu Parni, dan Bunda Yuni. Kita spotlight yuk, Bunda Sulastri, Bunda Yuni. Dimatikan aja, Dek. Agak pindah ke ini. Bunda Yuni Lestari, yes, oke. Coba Bun, apa yang ada di tangan Bunda berdua? Oke, apa gue? Oh, mouse ya, aku tak ditarik sama sing dawa-dawa gue. Coba Anda coba berimajinasi. Kira-kira dua benda itu menjadi apa? Coba Bun. Dari Bunda Sulastri. Boleh dibuka? Belum dibuka Bun, mic-nya Bun. Kalau anak ya ini bisa menjadi mobil, juga bisa dijalankan ngeng, pesawat terbang, gini bisa. Tuh, ini baru dengan satu bisa jadi pesawat terbang, bisa jadi mobil, jadi Iya. karpet. Sama pulpen. Ya, kalau duanya digabung jadi apa? Bisa diginikan, Bun. Ya, jadi apa itu? Apa ya ini? Ini bedanya orang dewasa dengan anak-anak ya. Kenapa? Karena kita udah ngelihat buku dan ballpoint itu sesuai fungsinya. Jadi mau berimajinasi ki wangel. Yang gue nulis, ballpoint yang gue nulis gitu. Jadi ketika mau berimajinasi, gue ngopo yo. Tadi kalau di tangan anak-anak, ketika inspirasinya tentang rumahnya si serigala, itu bisa jadi rumah loh, buku itu dibuka, jadi atap loh. Nah, kayak kue. Silakan Bu Yuni Lestari, buka mic-nya. Iya Bun. Kalau anak-anak mungkin bisa jadi mobil-mobilan kalau ditarik. Terus bisa jadi telepon, bisa mungkin buat telepon sama teman-temannya. Apalagi jadi roti bisa nggak? Bisa Bun. Kan bentuknya udah kayak roti. Nah, Dimakan. halo teman-teman, terima kasih untuk dua teman yang sudah di spotlight. Untuk semua yang sudah sharing, saya mau kasih hati yang merah merona. Nih teman-teman, Anda bisa bayangkan, memang begitulah orang dewasa. Nek sudah lihat mouse ya mouse, meski ya gue kerja gitu. Tapi itu tidak dengan anak-anak kita. Artinya teman-teman bisa membayangkan betapa Luspat itu memiliki fungsi, memiliki makna, memiliki kekuatan yang nggak ada batasnya. Karena dia bisa bermakna hari ini dan esok itu berbeda. Tergantung apa yang ada di pikiran anak-anak pada saat itu. Maka kita mengenal yang namanya inspirasi, kita mengenal yang namanya pengantar. Sebelum anak-anak bermain itu ada anak-anak dibacain cerita atau mereka field trip ke tempat tertentu, misalnya gitu. Ya. Saya yakin teman-teman semua bisa melihat ini di benda-benda yang teman-teman pegang. Bunda Febrianti, apa yang dipegang? Nah, coba ceritakan karakteristik benda yang Ibu pegang. Silakan buka mic. Iya, karakteristiknya ini lembut karena plastik,
Terus dia panjang. Ada lagi? Terus bisa dibuat berbagai macam bentuk. Enggak, kita bicara karakteristik bendanya dulu, belum fungsinya. Ya. Halus. Terus panjang. Oke. Yuk. Jo apa maning? Iya, ringan. Oke. Ringan. Terus? Iya. Terus polos atau bercorak? bercorak, berwarna. Oke. Berwarna biru. Terus beratnya bagaimana? Beratnya ringan. Oh, beratnya ringan. Ya. Apa? Ringan ya? Ringan. Ya, ringan. Ya. Kalau nempel ke tangan, sensasi apa yang Ibu dapatkan? Bila apa, Bu? Dingin, apa bikin panas, atau apa? Oh ya, kalau di panas ya, soalnya terbuat dari plastik. Oke. Satu lagi Bunda Titi Haryani, coba yang dipegang apa? Mic-nya dibuka dulu. Ini Bu ada 2, kebetulan di depan saya ada remote mobil anak saya dan juga dot. Nah, coba karakteristik bendanya bagaimana? Kalau yang dot ini panjang, terus polos coraknya, terus ukurannya sedang, dan bila diletakkan di suasana terang ini terlihat terang, tidak gelap. Transparan ya. Oke. Terus kaku. Oke, keras. Oke. Kaku. Terus ringan. Dan juga halus. Yes. Oke. Ini tadi baru. Terima kasih ya Bunda Titi ya. Satu saja nggak apa-apa. Teman-teman, kalau kita bicara tentang bahwa luspat itu memang memberikan stimulasi sensorial yang sangat kaya, dari 3 teman yang menceritakan apa yang mereka pegang saja kita udah bisa melihat ya multisensorinya yang bisa ditangkap anak-anak melalui indera mereka. Itu belum saya tanyakan aroma botolnya Bunda tadi loh. Apa mambune mambu bau mulut, apa bau susu, sing mungkin agak bikin kita enek. Nah, kalau ngomongin bau-bauan ini kita rada kurang ya. Maka teman-teman harus cukup sensitif ke sana. Jadi kalau baunya, apakah kamu pernah mencium bau seperti ini? Seperti bunga mawar misalnya. Nanti kita bisa membantu membahasakan. Nah ini kalau di tangan anak-anak bisa diterjemahkan dengan sangat luar biasa ya. Kalau anak-anak baru saja diajak berdiskusi tentang pesawat terbang, maka ketika mereka dapat panci, ini bisa jadi berbeda ceritanya. Bila ditemukan dengan anak yang baru saja bercerita tentang bak pasir, maka inspirasi itu penting untuk membantu anak-anak berimajinasi. Jadi nggak kopong kayak kita gini nih ya, nggak punya ide apa-apa gitu, gelap gulita. Kemarin saya lihat Bu Nia sudah cukup dalam ya bicara tentang hal ini yang tadi juga kita sudah bisa senggol ya, bahwa ketika kita menggunakan luspat dalam kegiatan bermain memang hampir ya seluruh indera kita itu dapat stimulasi karena dari bentuk bendanya mata kita bisa melihat warnanya, ukurannya.
Tadi kita sudah mencoba dari suaranya, ada yang melengking, ada yang tadi tempat tehnya bek, bek, bek. Kalau tiga suara itu digabung dengan irama yang baik jadi alat musik enggak jadi. Lalu penciumannya, ya ketika termasuk di dalamnya tadi yang saya bilang ketika kita punya tempat-tempat yang dari kayu itu punya aroma yang berbeda teman-teman. Ya, aduh saya nggak bisa ngidupin kamera saya karena mungkin sinyal saya nggak terlalu bagus. Saya coba lagi saya hidupkan ya. Oke, nanti kalau suara saya tidak jelas, tolong saya diberi informasi ya, Mas Fajar ya. Iya, Bu. Oke, kasih. Cuacanya cukup cerah Purworejo hari ini. Bagaimana Temanggung, Bu Ari? Aman ya? Oke, baik. Nah, kemarin juga sudah disebutkan bahwa oleh Bu Nia bahwa kalau kita memaksimalkan penggunaan luspat, itu tidak hanya 5 indera kita saja yang dibangun, yang distimulasi. Tetapi ini juga membangun kepekaan-kepekaan pada bagian-bagian syaraf yang menguatkan yang akan semakin mematangkan anak-anak untuk lebih siap punya kemampuan-kemampuan yang nantinya dibutuhkan. Mereka menjadi manusia yang peka dengan posisi, jadi sadar ruang. Ya. Kemudian mereka menjadi cukup punya keseimbangan. Makanya kalau anak-anak itu sedang bergerak, sedang memainkan sesuatu, itu jangan dilarang-larang. Yang penting aman. Yang penting itu disiapkan secara baik. Termasuk di dalamnya, mereka mulai membangun kesadaran tentang apa yang terjadi dengan tubuhku. Ya, ini juga kayak misalnya aku rasanya mual, atau misalnya Bu Guru perutku nggak enak, mau muntah karena mencium aroma apa misalnya. Oh, itu namanya mual, Kak. Kita bisa menamai. Nah, teman-teman, yakin kalau ini ya, bahwa ketika barang-barang ini ada di dekat anak-anak, ini bisa, tadi teman-teman dari video, tadi teman-teman sudah bisa lihat. Ya, apapun bisa menjadi apapun. Bahkan dalam waktu yang sama itu alat yang sama digunakan untuk kegiatan yang berbeda, di tempat yang berbeda. Itu salah satu kekayaan luspat itu di sana. Coba lihat gambar ini teman-teman. Ketika luspat dimaksimalkan, digunakan, maka ini akan membantu tadi itu minimal bermain 1 jam. Maka nanti akan mempengaruhi juga bobot bermain yang ada di lembaga kita. Enggak yang kurus-kurus, enggak yang abal-abal, enggak cuma icip-icip. Ya namanya saja icip-icip, dimasakin apa namanya? Aku di rumah masak gudeg enak banget loh. Ayo Bunda Rahmi ke rumahku. Siap Bu Sisil. Suruh nyicip gudeg tapi cuma di ujung kuku gini. Lalu disuruh cerita, coba diceritakan Bu, gimana? Dailah Bu, saya cuma ditetesi cerit. Saya nggak dapat apa-apa Bunda Rika, jangan pelit-pelit. Oh ya sudah, tak bawain sak rantang. Nah mantap, gratisan gitu ya. Ya Bunda Wulan ya. Ini saya nggak tahu siapa yang belum saya sebut namanya nih. Bunda Devria, I thank you so much. Anda semua membuka kamera. Aku bahagia banget loh Bunda Disti, Bunda Siti, Bunda Rima loh. Anda cantik sekali. Ada beberapa nama yang selalu saya senggol nih. Selalu saya sebut karena muncul terus di layar. Bunda Rima, terima kasih. Bunda Tri Sunarti, Bunda Febriana. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, boleh langsung nulis di chat room. Tolong siapa teman-teman moderator untuk diperhatikan. Kalau kita memaksimalkan penggunaan luspat, nggak ada lagi main yang
apa ya, bobotnya tuh udah ada, Pak Fajar. Nggak hanya sekedar, ya ampun, itu kalau hanya cuma apa itu, menghubungkan titik-titik, itu tangannya seberapa sih kuatnya? Tapi ketika mereka pipanya disambungke itu loh Pak Fajar, le nyambungke itu le menet itu bahasa Indonesianya apa Jal? Menekan, memenet. Bu Ari, le menekan paralon anak usia 5 tahun, 4 tahun itu enggak main-main loh. Bisa sampai ototnya keluar semua loh Pak Fajar. Penuh kekuatan ya. Ya, itu nanti akan menstimulasi, coba bayangkan teman-teman. Ya, itu nanti akan menstimulasi, ini lihat ya. Dari ujung jari telunjuk yang paling panjang sampai ke belakang sini. Bunda Wijaya, kalau nulis, kalau ngetik yang cepat pegel mananya? Bunda Wahyu, ditunjuk bagian mana? Lah sini. Bunda Siti, karena dipikir aneh. Yang nulis sini, yang pegel sini. Kenapa? Ini otot-otot kita bagian belakang ini kurang terstimulasi. Maka ketika anak-anak ngangkat, apa pilarnya digabungkan jadi satu, ini di sini jadi kuat. Ini loh, dari ujung sampai ke sini semuanya bekerja. Nenek ngene bobotnya. Ingat fase pondasi. Ya, pondasi itu Bunda Supriyati saurunge nulis, jari-jarinya kudu kuat supaya nggak dikit-dikit capek. Maka bermain yang sesungguhnya itu memang kualitasnya berbeda gitu. Ya, ini otomatis lah ya. Ini otomatis. Tapi kalau Pak Fajar, Bunda Irma, saya, Bunda Ika, Bunda Evi, dikasih benda-benda kayak gini. Ditanding sama anak-anak PAUD, kira-kira kreatif sopo Pak Fajar? Kalah kita. Nek kita ini udah ada tingak-tinguk dulu Bu Arina. Betul. Bikin apa ya? Aduh, Ya, Bu. bodongnya daunnya diapain ya? Jadi apa? Ya daun. Saya mau tanya, Bu. Ya, bilangan. Kalau dalam penggunaan lospat kan kita tidak boleh menyuruh anak. Misalkan ini digambar daun, anak-anak ini nanti dibuat kupu-kupu atau anak-anak nanti dibuat apa, itu kan tidak boleh ya Bun. Tapi kan anak-anak belum terbiasa. Karena biasanya kan kalau di tempat saya ya biasanya seperti gambar tadi yang udah disediakan dengan misalnya tadi membuat rumah udah disediakan segitiga, lingkaran dan sebagainya. Terus kalau misalkan karena anak belum terbiasa itu kita memberi contoh. Nanti ini dibuat seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, cuma menggambarkan contoh tapi tidak mengajari. Itu boleh apa tidak ya, Bun? Terima kasih. Ya, saya lempar ke teman lain dulu. Ada yang mau menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bunda Arina sebelum saya merespon? Yo, siapa? Terima kasih ya Bunda Arina. Silakan, siapa yang mau memberi respon? Yang sudah resen itu Bunda Sisil. Ya, silakan. Siapa yang sudah resen? Boleh memberikan pendapat, Bunda? Yes, sure. Please. Ya, dengan cara memberikan contoh berarti kita sudah mengarahkan. Bisa saja itu akan merusak imajinasi anak. Dengan melihat sudut pandang anak lain-lain macam-macam, Bunda. Gitu. Jadi, dikasih apa seharusnya? Kita memberikan berbagai macam bahan, ya, berbagai macam bahan di hadapan anak. Di antaranya tadi seperti bahan alam, kemudian ada logam, ada batu-batuan, dengan dukungan cerita sebagai scaffolding-nya. Nah, nanti biarkan anak memilih apa yang menjadi minat anak seperti itu. Thank you, Bunda Irma. Nah, teman-teman,
Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Kalau teman-teman diajak ke Taman Mini, ini Bunda Indah Anggra ini pernah ke Taman Mini belum? Bunda Indah Anggra ini pernah ke Taman Mini belum? Belum pernah, Bun. Urung tahu neng Taman Mini, urung delok Taman Mini kaya ngopo, terus kok dikai Luspat. Yang kok nggak akan ketemu Taman Mini. Tapi kalau Bunda Anggra ini, Bunda Srihartini, Bunda Musini diajak nonton Taman Mini atau nonton video Taman Mini, terus dikasih Luspat, bisa terbangun idenya. Berbeda-beda, enggak apa-apa. Jadi Bun, diberi inspirasi, bentuknya bisa cerita, dibacakan buku, lihat video, melihat tempat, sesuatu tempat, ya. Boleh. Ini untuk memberi gagasan di sini. Tetapi tentang bagaimana cara membuatnya, itu haknya anak-anak. Nggak usah dikasih contoh. Karena ini namanya mengkebiri kreativitas mereka. Nah, yang kedua, saya mau sharing ya teman-teman ya. Saya itu pernah merasa prihatin banget. Bunda Wahyu, Bunda Widarti, Bunda Yemima, saya pernah sedih banget balik ke hotel tuh, hati saya tuh rasanya piye yo. Ada loh Bunda Widarti, Bunda Isti, ono bocah ya Pak Fajar, ono bocah kok ora iso dolanan. Bunda Astuti, dikasih Luspat bagus-bagus ki kok ndomblong. Bunda Disti, sedihnya saya, ya Allah. Apa yang membuat Bu Sisil sedih? Ini orang dewasanya jahat. Sampai anak-anak sendiri lupa caranya bermain. Saking orang dewasanya, ayo itu jangan nyoretnya, jangan keras-keras, nanti kertasnya sobek. Ayo semuanya lihat Bu Guru. Lihat. Lipat ke depan. Setrika. Disetrika. Setrika. Sampai bocah iki ora ngerti nek kertas ki iso dadi suling. Iso dadi karpet. Iso dadi bantal. Iso dadi kuda kepa. Dirampas oleh orang dewasa dengan cara apa? Harus begini, bikinnya harus begini. Jadi kalau kita sudah punya anak yang dalam posisi nek ora diperintah, ora bergerak, kasih waktu dulu Bu. Kan ada yang namanya tahap ini eksplorasi. Bunda Rima, ada kalau Anda pergi ke toko baju, Bunda Siti, apakah semua baju yang Anda pegang itu pasti dibeli? Enggak, ngeri. Nek ditulisi memegang berarti membeli, ya gila kabeh. Nah, Bunda Supriyati, emak itu eksploratif banget. Kabeh toko dileboni, paling-paling ning tuku kotang siji tok. Wae sing golek diskonnya 99,9%. Sing gari kancinge tok sing dicantolke ngono tok. Kuwi semua toko dimasukin itu. Kalau suami saya selalu bilang apa? Mah cari mall yang banyak kursinya lah. Kenapa? Mbet ngetutke. Jadi nunggu di kursi wis terserah sana. Wong akhirnya ya ora tuku apa-apa. Eksplorasi saja. Sampai akhirnya bereksperimen dan menghasilkan produk. Maksud saya apa? Ojo buru-buru Mase. Alon-alon Mase. Ya. Jadi pelan-pelan, biarkan bereksplorasi dulu. Biar saja gitu. Sampai nanti mereka berada di tahap create. Begitu ya, Bun?
semoga menjawab. Aja buru-buru. Ya, Bu, terima kasih. Nice, very nice. Jangan lupa beri apresiasi untuk anak-anak ya, kalau mereka sudah berhasil menggunakan Luspat untuk membangun ide mereka. Oke. Ya, teman-teman bisa menjawab kan? Mana yang lebih menstimulasi ya? Kue, bayangkan. Nih Bun, mari kita membayangkan betapa membosankannya ya. Betapa membosankannya. Bocah umur 5 tahun ya. Anak umur 5 tahun cuma suruh kayak gini nih Bun. Sret. Terus sret. Halo. Anak-anak zaman gini cuma disuruh gini doang. Apa kata dunia? Coba Bunda Imaroh, kalau ada muridmu yang begini, Jrut, gurunya komentarnya apa? Jangan kayak gitu. Ya enggak lah Bun, kan kalau di saya itu kan ini ya, di lembaga saya itu kan pakainya sentra. Jadi kalau pakai LK itu jarang. Kan kalau di lembaga saya itu kan ada sentra main peran. Tapi itu kan rencana pembelajarannya kan per minggu. Semisal hari Senin main peran, hari Selasa persiapan lah. Yang persiapan ini kadang-kadang memakai LK seperti kolase dan gitu. Tapi untuk yang itu enggak pernah pakai yang seperti pelan-pelan ya nanti ya, pelan-pelan. Ya. Saya hanya mau mengatakan kadang-kadang guru-guru itu memang benar-benar merampas kemampuan anak untuk bermain, padahal bermain itu dunianya. Jadi aku kudu ngene iki. Ku lho. Nek ngene iki Bunda Irma, ana muridmu sing ngene iki lho. Gini lho. Jrut. Kuwi gurune bludrek. Kenapa? Panake wis ora ketara babar blas. Ini saja bisa bikin guru bludrek itu. Ini bocah susah dikondisikan. Nanti penilaiannya apa? BB. Maaf Bun, sebelumnya, semisal kan udah pernah ini, tapi beda kelas dengan saya ya, yang mengaku itu kan guru lain. Ada yang seperti itu, tetapi kan guru di lembaga saya kan enggak, maksudnya itu tuh terserah anak lah mau dibuat seperti apa. Tetapi yang sering komentar itu adalah orang tuanya, ibunya. Kenapa toh ini tuh anaknya saya gini, ini kok anak kok dibiarin aja. Nah, terus kita beri arahan, kalau enggak, kan di lembaga saya kan ada parenting tuh setiap bulan sekali. Nah, di situ kita memberikan arahan kepada orang tua. Orang tua itu kalau kita mengenal yang namanya pembelajaran andragogis ya. Orang tua itu nggak seneng dikasih tahu gitu. Maka tadi saya sarankan ajak mereka bermain, Bun. Oh iya. Nanti bisa lihat di YouTube tadi Pak Fajar kayaknya sudah buka juga. Orang tua itu harus diajak bermain supaya tahu sensasi yang mereka rasakan apa. Ya, supaya mereka tahu gitu. Nek dulu kayak gini kok orang protes gitu. Nek dulu muridnya gitu tuh nggak protes. Gitu ya, Bun ya? Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Ya, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau merasa tadinya kita pakai LK atau Senin LK, Selasa main, atau ada bermain tapi tidak di kegiatan inti, ya kita memang perlu latihan ya bersama dengan bersama-sama di tim ya, kita belajar bersama-sama, berproses bersama-sama. Kalau ngomongin Luspat itu kan sebenarnya bukan hal yang baru ya. Indonesia itu sebenarnya sangat kaya material-material ini. Cuma kita itu belum dapat insight. Nah sekarang kita udah dikasih insight, kita sekarang akan bergerak pada tahap yang lebih jauh tentang bagaimana cara menata. Ya. Memang awal-awal nampaknya susah ini seperti sharing ini. Nampaknya awalnya susah, tapi lama-lama karena kita terus berlatih, bahkan di YouTube kemarin ini Temanggung harus bersyukur loh ya.
Kalau hari ini nggak paham, bisa buka lagi YouTube untuk belajar lagi tentang bagaimana mengelola, bagaimana menata lingkungan yang nanti kita akan bahas lagi di invitasi dan provokasi. Ya. Bayangkan kalau seperti ini, gimana dengan anak-anak yang nggak bisa diem itu? Wah, seneng banget. Ya. Mereka akan sangat excited dengan penataan seperti ini. Ya. Oke, kalau kita ngelihat ini, jadi gini teman-teman, saya sih melihatnya kalau bicara tentang luspat ini, tangan-tangan yang terbiasa menata ruang, ya, yang terbiasa ini biasanya kan mak-mak nih, ya, ini akan punya apa ya? Akan punya kemudahan untuk belajar lebih dalam. Tentang, oh ini kalau ditata begini menarik orang untuk lihat, menarik untuk orang datang. Itu ilmu-ilmu seperti ini penting. Jadi ilmu dasar. Nah setahu saya itu Mbak Dinda itu putrinya Bu Yuli itu cukup ya cukup bagus ya, punya keahlian di bidang sini. Makanya kalau suatu saat perlu belajar ini bisa nih ya. Nah, kalau tadi kita bicara perlu waktu yang cukup, minimal 1 jam, lalu membutuhkan material terbuka. Yang ketiga, itu butuh yang namanya ruang bermain. Nah, ruang bermain itu tidak hanya dimaknai sebagai tempat. Ya. Tolong Bunda Arina bantu membacakan. Apa sih yang dimaksud dengan ruang bermain? Monggo. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca, Bun. Ruang tidak selalu berupa tempat atau area khusus untuk anak bermain. Ruang bisa diartikan keleluasaan atau kebebasan anak untuk fokus bermain tanpa terlalu banyak intervensi orang dewasa dimanapun tempatnya. Bahkan di saat orang dewasa memandang bahwa tempat yang dipilih terlihat aneh atau beda atau tidak biasa, yang terpenting pastikan tempat itu aman buat anak. Oke. Bunda Ruwika, ketika mendengar tadi dibacakan, apa yang Bunda Rika bisa tangkap tentang makna ruang bermain? Apa yang Bunda Rika bisa tangkap? Kalau begitu ruang bermain itu apa ya? Mau menyampaikan, Bun? Jangan takut salah, nggak ada yang salah. Ya, semuanya benar, jangan takut salah. Ada yang lain mau menyampaikan? Bunda Maharani. Dari Bunda Maharani Retno, Ada yang raise hand, silahkan. Ini Purworejo mulai hujan ini. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Sudah kedengaran? Belum kedengeran? Oh iya, sebentar. Sudah kedengaran belum? Ya, lumayan. Belum kedengaran? Oh iya, sebentar. Saya agak dekat dengan visi ya, mungkin ya. Ini agak susah soalnya masih banyak jelas. Halo. Tolong Bu moderator ya, sambil menunggu mungkin yang lain bisa. Oke. Siapa lagi yang raise hand? Bunda Mukaroma, silakan Bun. Ya, terima kasih Bunda. Ruang bermain anak, yaitu ruang bermain anak itu adalah tempat di mana anak bisa bermain leluasa baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jadi tempat yang senyaman dan seleluasa mungkin buat anak berkreativitas. Menurut kami seperti itu Bunda. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih.
Masih ada yang pengen menyampaikan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Jadi begini teman-teman. Kalau bicara tentang ruang bermain, sebenarnya itu tidak hanya pada soal fisiknya. Tetapi ruang bermain itu dimaknai sebagai hak anak, otoritas anak untuk melakukan aktivitas. Di mana mereka butuh jarak, butuh respect-nya orang dewasa. Apa yang terjadi selama ini? Gurunya triwit banget. Ya, apa-apa dikomentari Bunda Endriani, Bunda Indah, Bunda Siti Munawaro. Muridnya baru apa dikit dikomentarin. Bunda Ella hati-hati sedang naik motor. Lebih baik jangan sambil mendengarkan, fokus dulu. Nah, nanti kalau sudah sampai di tujuan baru boleh mendengarkan lagi. Bunda Latifah, jadi ruang bermain itu dimaknai sebagai situasi, sebagai saat di mana anak-anak boleh mengekspresikan diri. Nah, di Indonesia ini, Bunda Alfaa, Bunda Winastri, aku ke bawah dulu. Oh, mulai banyak yang nutup kamera, udah ngantuk ya. Nah, jangan lupa nanti materinya RPP, kalau diklat itu nanti akan sangat dipakai ya. Jadi tetap stay. Bunda Siti Aisyah, ya, terus Bunda Fatia. Guru-guru pada umumnya Bunda Nunu dikit-dikit komentar. Ya. Loh, kok begitu? Awas, nanti begini. Begitu Bunda Dania. Jadi dikit-dikit komen. Saya bahkan dalam waktu diundang oleh PW, waktu itu saya bilang, nek arepe mewujudkan merdeka belajar itu syaratnya gampang. Guru ajar mingkem. Ajar diem. Jangan dikit-dikit komentar. Kenapa ya ini? Anak-anak perlu ruang secara fisik maupun secara membangun situasi bermain yang membuat dia nyaman. Bunda Yemima, ini foto ini nampaknya cuma dingkluk gitu. Ya. Ini ada ceritanya ini Bunda Siti Ala Krofiatun, Bunda Nada. Jadi anak ini nih ceritanya mau membuat toko Pak Fajar, Bunda Nada. Nah, dia bilang ke temannya, teman-teman, aku sekarang punya toko jualan. Tiba-tiba ada temannya nih, datang Bunda Siti. Aku mau beli. Lalu Bunda Titik dia marah. Ya nanti, aku belum siap. Terus Bunda One, gurunya ngomong apa? Supaya orang tahu bahwa kamu belum buka toko, apa yang harus kamu lakukan? Temennya yang di depannya langsung teriak Bunda Dewi. Kalau tokonya Papa Kuto ditulisi buka jam 9. Anak ini Bu, di bawah meja Bu Naspriyati sedang nulis buka jam 9. Jadi dia di bawah meja pun enjoy. Gurunya nggak ribut, Bunda Anissa. Di sini nulisnya, jangan di situ. Jadi moodnya hilang. Nah ini pentingnya menghargai ruang bermain anak. Ya. Nah kalau tadi yang dijelaskan oleh Bunda siapa tadi, ada bermain di ruang yang terbuka di luar ruangan dan ada di dalam ruangan. Nah sekarang dari foto ini, halo Bunda-bunda, Bunda Rika, tadi ada Bapak satu ya, ini sudah hilang. Bunda Yuliana Sarani, nah coba dibuka mic-nya. Pilih yang mana nih kalau mau belanja. Menurut Bunda, ini
Dua toko ini mana yang penataannya lebih menarik dan mengundang? Kalau menurut saya yang bawah, Bunda. Yang penataannya lebih menarik. Saya lebih tertarik yang bawah juga. Tertarik yang bawah karena penataan, tapi juga tertarik yang atas karena keadaan dompet, Bunda. Nah, gue curhat, guys. Ya. Tuh curhat. Sekarang kita pura-puranya orang crazy rich semua. Ya. Ini guru PAUD crazy rich Temanggung. Ya, nek lihat crazy rich loh ya. Milih toko yang menarik itu yang mana, yang bikin nyaman gitu. Yang mana Bunda Rini Iswati? Ya, yang bawah ya. Ini yang mengundang orang untuk datang. Bunda Ririn kebayang nggak kalau saya belanja di toko yang atas itu? Udah tingginya nggak ada 150. Barangnya tuh. Itu nunggu kan bisa sampai sore. Sama cilik. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk menata ruangan, menata luspat pun, kita harus pikirkan seberapa menarik, seberapa mengundang minat anak untuk datang. Maka kita mengenal yang namanya invitasi dan provokasi. Ya, invitasi itu kalau bahasa Inggrisnya itu invite, mengundang. Kalau pengen mengundang orang untuk datang ya, kalau orang punya gawe itu aja pakai IO supaya suasananya berbeda, suasananya lain dari yang lain. Memang di rumah, tapi rumahnya dibuat sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk datang. Kalau sudah ditata dengan baik, karena ini bertujuan untuk sebuah proses bermain yang belajar, maka kita mencoba untuk memberikan pertanyaan ya yang bisa membantu anak-anak untuk misalnya seperti apa bak pasir buatanmu. Maka penataan lingkungan yang menarik itu bisa sangat mendukung terjadinya proses belajar. Ada provokasi, ada invitasinya. Nanti silahkan belajar lebih banyak di di link YouTube yang Temanggung. Ada ya Mas Fajar ya? Yang kemarin dengan Bunda Nia. Ya. Saya mau bergerak ke sini. Yang terakhir, kalau bicara tentang, jadi yang ini tolong nanti dibuka lagi ya. Provokasi itu tentang bagaimana memberi pertanyaan pemantik. Kalau invitasinya, invite itu penataannya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik anak-anak untuk datang, untuk bermain. Sekarang kita akan menuju ke sini. Mas Fajar, bisa tolong dibantu dibacakan? Oke, Bunda. Teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Yes, itu yang ngomong Mas Menteri loh. Ya, nggak usah gelisah kalau PAUD-mu itu ada di atas gunung. Nggak usah gelisah kalau PAUD-mu itu di antara kebun kerbau, kebun tembakau. Kenapa? Justru yang paling menentukan terjadinya proses persambungan antar sel otak pada anak usia dini itu adalah ketika terjadi interaksi yang mendalam antara kita dengan anak-anak. Nih Bunda Ana, jadi kalau kita punya atensi, punya perhatian penuh, kemudian punya eye contact yang baik,
komunikasi yang mendukung untuk belajar, sebenarnya kita itu sedang dalam proses memperkuat koneksi, terjadinya persambungan antar sel otak. Jadi, Bu Fatimah, memang penting punya guru PAUD yang punya ekspresi, Bunda Ari Jayan. Coba sekarang saya open cam semua. Coba tunjukkan senyum terbaikmu di ruangan ini. Mana senyum terbaiknya? Wah, ngeri. Pak Fajar langsung merem mau wedi katut. Saya itu pernah mengalami ya, buat teman-teman. Suatu kali ketika saya dapat tugas belajar di Australia itu, saya masuk ke sebuah lembaga PAUD, Bunda Puji Astuti. Saya masuk ke sebuah lembaga PAUD, saya ngelihat dari jauh ada satu anak yang keluar dari area bermainnya. Lalu gurunya ngomong gini, Bunda Puji, Kevin, where is your area? Vin, dolan, kowe iki area dolananmu neng di. Terus dia di sana. Lalu gurunya bilang gini, Bu Yanti, kembali ke areamu lagi. Saya kaget. Anak ini balik dengan cemberut, gurunya kok pergi. Bunda Susi, nggak mendekati anak itu, Bunda Sri. Saya kaget, loh kok pergi? Ternyata gurunya balik lagi. Tanya, Kevin, are you okay? Terus Kevin gimana, Bunda Mia? Ya, I'm fine. Saya berpikir apa? Ternyata guru ini sedang membuat jarak sebentar dengan siswanya supaya ada proses di situ. Oh ya, anaknya biar jengkel dulu. Kalau kita kan, nah marah, diingetin marah. Kalau makanya biar nggak diingetin, nggak usah kemana-mana. Oh, tambah emosi tuh muridnya. Bunda Maharani. Tapi guru ini nih keren banget. Kadang-kadang yang namanya interaksi, itu memang perlu ada yang namanya jarak. Nah, membuat jarak yang tepat dengan anak, itu nggak mungkin dilakukan oleh guru-guru yang CE, RE, WE, atau guru-guru yang cerewet nggak bisa. Jadi Pak Fajar, Bu Mukaroma, Bu Sri Sumaryanti, saya itu sejak dulu memang anti guru yang cerewet. Di sekolah saya itu guru ngomong ya biasa saja, nggak usah. Selamat pagi semuanya, pintar hari ini ya, hari ini hari Senin kita mau belajar. Nah, anak-anak yang hebat pasti akan menang. Ya sudah siap. Muridnya tuh gini loh. Apa sih Bu Guru ngomong apa sih? Masya Allah, Duh Gusti Nyun Pangapura. Selamat pagi teman-teman. Apakah kita sudah siap untuk menuju ke ruangan? Ayo siapa yang tasnya? Ayo tasnya ditaruh dulu. Ayo Mas, tempat minumnya jangan ditaruh di situ, nanti ketinggalan. Mbak Fani, di sini barisnya. Tempat di situ. Loh, toh mesti belakang sendiri nanti ribut. Nggak bisa. Yang guru-guru seperti ini susah membangun interaksi. Mau kurikulum merdeka, kurikulum belum merdeka, kurikulum jauh dari merdeka, itu tetap ora iso. Maka teman-teman, untuk membangun interaksi yang baik, diperlukan guru-guru yang tahu kapan diam, kapan ngomong. Kasih foto ya. Ya. Ini sudah saya sampaikan tadi, guru-guru yang hangat, guru-guru yang penuh perhatian, orang-orang yang di rumah hangat dengan suami, dengan anak-anak itu cocok jadi guru PAUD. Tapi ini galak, kayak satpam gudang, jangan jadi guru PAUD. Kenapa? Interaksi itu hanya bisa dibangun ketika guru memiliki ciri-ciri yang tadi, hangat, ya.
penuh kasih, nggak meluap-luap. Kalau marah yang jeder-jeder, kalau lagi happy ya wong sak RT ngerti kabeh, lagi seneng. Nah, ini yang tadi. Masih ingat ya? Coba lihat. Tolong ini. Dilihat dulu slide ini. Ini saya punya murid, Bu Yuni, yang sekarang, jadi ketika dia lulus TK, dia itu pindah ke Papua. Tiba-tiba ada satu tamu datang ke sekolah, tapi waktu itu posisi saya di Kalimantan. Dia ngomong ke yang jaga sekolah, saya mau ketemu Bu Sisil. Aduh Kak, maaf, Bu Sisilnya sedang keluar kota. Lalu dikasihlah nomor saya. Sejak saat itu, anak ini kalau di Akmil itu lagi free, boleh dikunjungi, anak ini pasti langsung WhatsApp saya. Nih, ini WhatsApp-nya nih. Dan yang membuat saya terharu, anak ini ngomong apa? Sudah mau nangis ini, Bu. Saya bilang ke si Faris itu, kemarin hari Sabtu saya nulis ini. Waktu bergerak cepet banget ya, Kak. Apa yang dia tulis, Bun? Iya, Miss. Waktu saya ke Mutiara Ibu kemarin, kayaknya baru saja main pasir di sana. Yang menjadi persoalan, apa sih yang kita tinggalkan dalam diri anak-anak ketika kita jadi guru PAUD? Ibu Agustina Trisnawati, Bu Sulastri, Putri Utami, Bu Rini. Apa sih yang membuat, yang kita tinggalkan dalam ingatan anak-anak ketika mereka jadi anak PAUD? Yang ternyata sekarang gantian saya yang dangak melihat dia, Bunda Wahyu. Karena tuh dhuwur, ganteng ngepol. Maka ketika Anda bersama dengan anak-anak, berkomunikasilah secara baik dengan tubuh yang menggambarkan aku menerima kamu. Tingginya disamakan dengan anak-anak. Maka itulah yang kemudian menjadi pintu untuk belajar. Nah, komunikasi itu bagian dari interaksi. Kalau ingin membangun sebuah lingkungan belajar yang membuat anak bergerak pada pengalaman yang lebih luas, pada pengetahuan yang lebih dalam, kita bisa memberi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nanti teman-teman lihat di YouTube ya, mana yang pertanyaan terbuka. Kita lihat bersama-sama yuk. Yang mana yang pertanyaan terbuka, yang mana pertanyaan tertutup? Wait, oh sudah hujan nih Purworejo. Mana ya? Nih teman-teman, mari kita lihat. Mana pertanyaan terbuka, mana pertanyaan tertutup? Nih teman-teman, jadi kalau ngisi air dari sini ya, itu pertanyaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Boleh nggak Bu Sisil kalau kita memberi pertanyaan tertutup? Boleh. Untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi, tetapi tambahkan dengan pertanyaan terbuka. Jadi tolong nanti videonya dilihat lagi ya. Ya, insya Allah Bu Sisil kalau ingat gitu ya, mudah-mudahan nggak ingat ya, mudah-mudahan, karena biasanya nggak ingat. Itu boleh dilihat videonya, boleh dicermati lagi. Saya sih berharap contoh yang saya buatkan itu bisa cukup membantu teman-teman untuk memahami apa itu pertanyaan terbuka dan apa itu pertanyaan tertutup. Nah, sekarang ke sini teman-teman. Sorry. Kita akan masuk ke breakout room. Halo para mentor dan Ibu moderator.
Ini kita lihat ada satu peristiwa, ya. Ada yang namanya Bu Ani. Bu Ani ini guru. Bu Ani ini guru PAUD. Dia ikut pertemuan PKK, Dawes atau Posyandu gitu ya. Dia ketemu dengan ibu muda yang punya anak usia PAUD. Setelah acara inti, Bu Ani menyampaikan bahwa sebaiknya anak-anak segera bergabung di lembaga PAUD desa. Nah, ada ibu-ibu yang menjawab, anak saya masih kecil, Bu, masih susah duduk. Terus ibu yang lain ngomong, iya Bu, boro-boro belajar. Disuruh duduk sebentar saja sudah lari ke sana kemari. Hiperaktif, Bu. Nah, pura-puranya kelompok Anda menjadi Bu Ani. Tolong kasih jawaban yang cespleng untuk ibu-ibu muda ini. Ya, tolong kasih jawaban yang cespleng untuk ibu-ibu muda ini. Silakan di breakout room. Sekarang jam berapa? Tuh, waktu kok cepet banget. Di breakout room sampai jam 3.05 menit. 15 menit. Silakan, moderator. Halo? Oke. Oke. Baik teman-teman, silakan untuk bisa bergabung di breakout room. Breakout room sudah saya buka. Silakan teman-teman bergabung di breakout room masing-masing karena waktu terus berjalan. Teman-teman yang belum masuk board, silahkan masuk. Mohon maaf Bu Evi, barusan kepental. Ya, nggak apa-apa Mbak. Mendung juga ya. Iya ini.
teman-teman menti, mentor, supervisor, dan pengamat yang masih di room besar, silahkan bisa masuk ke BOR. Masih ada beberapa yang di sini ya. Ini belum masuk ke BOR ya. Ini para menti, supervisor, dan juga mentor ditunggu di BOR masing-masing. Silahkan masuk ke BOR, teman-teman. BOR 15, BOR 5, BOR 12, BOR 3. Boleh tahukah Bu Tari untuk apa itu pipanya? Oh, pipa air. Ini apa toh ini toh? Oh, ini untuk kamar mandi. Jadi kalau ngisi air dari sini ya? Dari sini melalui pipa ya?
Oke, menurut Tama, kalau pipa ukurannya seperti ini, berapa lama bisa penuh, Tam? 10 jam. Kenapa memerlukan waktu yang cukup lama? Oh, ya. Jadi, supaya kita mendapatkan air lebih cepat, menurut Tama apa yang harus kita lakukan? Oh, pipanya harus besar ya. Selain menggunakan pipa, apakah ada alat yang lain lagi? Oh, ini menggunakan air mancur. Apa sih? Supaya apa dikasih air mancur? Oke, Tama. Waktunya habis, Pak Fai. Oke, tak tarik. Pada kaget ini kok tiba-tiba pindah gitu. Mungkin teman-teman bisa ditarik ke ruang utama ya, Bun ya? Ini Sudah, Bun. ditarik. Siap. Oke, terima kasih.
Nanti itu ya ini. Bunda Sisil, Ya, ini teman-teman sudah kembali ke yes. utama. Kita langsung sharing. Oke. Kita ambil kesempatan yang pertama ya, Bun. Ya, mari Bun Erna. Di 8 TMGG 074 Bunda Yamirah. Monggo disilahkan. Selamat sore semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran. Oh iya. Ini dari hasil diskusi dari kelompok 8. Kalau saya jadi Bu Ani, yang pertama saya akan bilang ke ibu-ibu tadi. Pertama, anak dapat berkembang melalui bermain, meningkatkan daya tangkap yang lebih atau berkembang secara optimal. Yang kedua, di PAUD anak dapat mengekspresikan diri sebebas-bebasnya. Terus yang ketiga, PAUD itu pembelajarannya mulai dari anak usia dini. Mungkin anak sebenarnya di PAUD itu bukan belajar, tapi berinteraksi dengan lingkungan sosial itu lebih banyak gitu ya. Terus yang keempat, anak melalui bermain akan senang dan anak akan dengan mudah untuk menangkap pembelajaran. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bun. Silakan yang mana lagi Bun? Oke. Dari yang hari ini belum. 4 TMGG 205 Bunda Zunita. Bun, silakan. Terdengarkah suara saya? Terdengar. Ya, ya. Baik, misalkan kami jadi Ibu Ani, yang pertama kami akan menyampaikan bahwa belajar itu tidak harus duduk, Bunda. Dan setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dan cara belajar anak pun berbeda-beda. Dan dengan bergabung di lembaga PAUD, anak akan diberi stimulasi, Bunda, oleh seorang pendidik. Sehingga aspek-aspek perkembangan anak itu bisa tercapai. Dan kalau Bunda mengatakan anaknya masih kecil, ternyata usia kecil itu adalah masa keemasan anak, di mana anak akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan dengan bermain di PAUD, anak itu akan dibentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan oleh pendidik. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih Bun. Oke. Minta Ini dua lagi ya Bun, dua lagi. Berapa? 2. Yes. Oke, yang selanjutnya dari 15 TMGG 142 Bunda Winarse. Assalamualaikum. Terima kasih Bun atas kesempatannya. Ya. Kalau menurut kami mewakili kelompok 15 ya. Ya, kalau menurut saya seperti kita mau ajaran baru itu mencari murid ya Bun, kayak seperti itu. Kalau anaknya nggak bisa duduk itu nggak apa-apa Bun, soalnya anak-anak itu wajar, itu biasanya malah yang aktif ya. Kita malah di PAUD itu biasanya diajak bermain, malah bermain yang aktif itu malah yang bagus.
Terus kalau di PAUD itu nilai plusnya kita anak-anak bisa bersosialisasi dibandingkan bermain di rumah sendirian. Padahal yang nomor 1 itu aslinya anak itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kalau tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, anak itu cenderungnya pemalu nantinya. Seperti itu, Bun. Seperti itu saja, Bun, dari kami. Siap, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi dari 2 PMGG 018, Bunda Wahyu Larasati. Bun, dipersilahkan. Baik Bun, kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami adalah kalau kami sebagai Bu Ana, kami akan menjawab bahwa kita bisa memberikan pengertian ke orang tua bahwa anak bersekolah akan ada pembiasaan. Terus anak yang bersekolah akan bisa belajar mandiri, bersosialisasi, dan anak lebih terarah untuk bermain dengan baik, terarah untuk makan, terarah untuk kebiasaan ke toilet dan lain-lain. Terus anak akan mendapatkan stimulasi dari bermain. Dan yang terakhir adalah anak senang ke sekolah karena anak akan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bunda Wahyu. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Saya ingin memberikan reaction hati. Cinta untuk semua yang sudah memberikan jawaban. Minta tolong ya Bun, yang membantu saya memberi tanda cinta, tolong ditambahkan di kelasnya. Nah teman-teman, menarik ya, bahwa secara umum memang masyarakat kita itu belum paham bahwa bermain itu cara untuk belajar. Maka PR besar kita adalah satu, ya, menunjukkan secara masif tentang bagaimana aspek-aspek perkembangan itu bisa distimulasi melalui kegiatan bermain. Bahasanya tentu bisa seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Bahwa ketika anak-anak bermain, ini adalah bermain yang direncanakan. Bukan bermain yang main-main. Ya, kalau di rumah anak bermain sak ketemune. Tapi kalau di sekolah bermain itu dirancang secara profesional berdasar tahap perkembangan anak sehingga bisa membantu anak-anak untuk belajar. Yang kedua, bahwa anak-anak pada umumnya di usia 3 tahun memang bergerak, kebutuhan geraknya itu sangat tinggi. Kalau ingin memastikan anaknya itu memang hiperaktif atau tidak, ya harus ke tenaga ahlinya. Nggak boleh asal nebak bahwa kalau nggak mau diam itu pasti anak hiperaktif. Ada asesmennya. Terima kasih luar biasa teman-teman. Dan ini tentang STEAM belum kita bahas, tetapi kemarin dengan dengan Bu Nia juga sudah ada secara detail. Tolong Pak Fajar, link YouTube-nya PW hari Sabtu kemarin di copy lalu dimasukkan ke grup-grup WA grup kelompok ya. Minta tolong. Siap. Menguatkan. Saya memang sengaja tidak terlalu dalam di sini teman-teman panitia karena kemarin sudah dibahas cukup dalam. Saya memang lebih membedah yang kemarin belum cukup dalam untuk dibahas ya. Dan saya harap pertemuan kita hari ini ada maknanya. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Saya yakin banyak sekali kekurangan gitu. Dan pesan saya satu, jangan mematikan bahan belajar anak. Ya. Jangan mematikan bahan hidup anak-anak. Ya. Ketika kita membunuh kesempatan anak-anak bermain, pada saat itulah kita membunuh kesempatan anak untuk belajar.
Kalau kita ingin membentuk anak-anak yang kreatif, maka kita harus memberi fasilitas, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk melegakan rasa lapar dan haus mereka terhadap rasa ingin tahu. Maka jadilah guru yang lebih cerdas, yang tahu bagaimana merancang pembelajaran, yang tahu kapan diam dan kapan akan membantu anak-anak memperluas pengalaman belajar mereka. Semoga pertanyaan refleksi ini bisa membantu teman-teman dan tentu saja tim, ya, boleh dicermati nanti. Terima kasih dan waktu sepenuhnya saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf saya mundur 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore teman-teman. Baik, terima kasih Bunda Sisil. Materi yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Tentunya kita bertemu di virtual saja sudah menarik seperti ini. Kalau kita bertemu secara tatap muka, memang kalau belajar dengan Bu Sisil ini tentunya memang tidak pernah kita henti-hentinya kita merasa kurang karena penyampaian beliau yang selalu luar biasa dan menarik sekali. Oke, sebelum saya tutup, ada pantun dari teman saya, kiriman. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong belajar bersama Bunda Sisil lagi. Cakep. Terima kasih pantunnya. Terima kasih teman-temanku. Sehat selalu. Semangat untuk mudah-mudahan menuju endemi ya. Semoga Indonesia makin pulih, makin sehat, dan dunia pendidikan bergerak seperti semula. Selamat sore dan God bless you all. Selamat sore, terima kasih Bu Sisil. Kita ambil gambar bersama dulu mungkin Bu. Foto keluarga besar. Pak Fajar siap? Siap. Oke, terima kasih Pak Fajar. Baik, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, teman-teman silakan untuk buka kameranya. Kita akan ambil gambarnya seperti biasa. Untuk chat, mohon untuk bisa berhenti sebentar. Oke. Ada 9 halaman, kita mulai dari halaman pertama. Ada Bunda Sisil, ada Bu Rizkiana, Bu Ruli, Bu Zuhrufah, 1, 2, 3. Halaman kedua, ada Bu Diana Logis, Bu Winarsih, Bu Maharani, Bu Komariah, Bu Lutfi, 1, 2, 3. Halaman ketiga, ada Bu Nurul, ada Bu Serdaning Tias, ada Bu Latifah, ada Bu Yuli Astuti, ada Bu Katiti, 1, 2, 3. Halaman 4, ada Bu Siti Rohimah, Siti Wahyuni, Bu Dani Septiana, Aslama Salima, 1, 2, 3. Halaman kelima, Bu Indri, Bu Rahmiati, Bu Henning, 1, 2, 3. Halaman ke-6, Bu Ulin, Bu Siti, Bu Febriana, Bu Siti Sudarmini, 1, 2, 3. Halaman ke-7, Bu Parni, Bu Luwidarti, Bu Sofiati, Bu Suyanti, 1, 2, 3. Halaman ke-8, Bu Bernita, Bu Siti Hartati, Bu Nurul Halimah, Siti Daimah, Bu Triana, 1, 2, 3. Halaman terakhir, off cam semua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Erna. Terima kasih untuk acara selanjutnya. Teman-teman bisa istirahat nanti sampai 15.30 ya untuk bisa melaksanakan sholat ibadah.
Nanti jam 15.30 tetap kita langsung buka. Teman-teman yang belum selesai sholat, monggo silahkan dilanjutkan untuk beristirahat, minum, dan juga sholat. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh wayo wayo. Yo, ayo, ayo. Yo, ayo, ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh wayo wayo. Yo, ayo, ayo.
Siapakah pemimpin yang kita rindukan? Siapakah pemimpin yang kita nantikan? Setiap pribadi kita pemimpin sejati, mari bersama membangun negeri ini. Pemimpin harus sabar dan ikhlas, berani serta yakin untuk perjuangkan kebaikan kebenaran. Pemimpin harus benar setiap kata, baik dalam ucapan serta perbuatan. Di depan jadi tauladan, di tengah bangun semangat. Di depan jadi tauladan, di belakang beri dorongan. Siapakah pemimpin yang kita rindukan? Siapakah pemimpin yang kita nantikan? Setiap pribadi kita pemimpin sejati, Mari bersama membangun negeri ini. pemimpin harus sabar dan ikhlas, berani serta yakin untuk perjuangkan kebaikan kebenaran. Pemimpin harus benar setiap kata, baik dalam ucapan serta perbuatan. Pemimpin harus sabar dan ikhlas, berani serta yakin untuk perjuangkan kebaikan kebenaran. Pemimpin harus benar setiap kata, baik dalam ucapan serta perbuatan. Jadilah pemimpin yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, yaitu modul 5, materi perencanaan pembelajaran bersama Bunda Yosi. Halo Bunda Yosi. Halo, selamat sore Bunda. Ya. Sehat Bun? Sehat. Gimana, hujan apa enggak Bun? Demak. Sini terang benderang. Benderang. Tergolong Demak itu jarang hujan. Iya. Nggak tahu ya, Pantura kali ya. Mungkin ya. Kalau Temanggung kan agak gunung ya. Ya. Daerahnya Ini banyak juga. kendala hujan sehingga pada petal-petal tadi. Iya. Tapi ya itulah indahnya dunia daring ya. Kalau nggak kepental-pental ya. Nggak Iya, jaminan Bunda. juga kok Bun. Kadang terang benderang juga, kadang bisa begitu juga. Iya. Nah, tips juga nih untuk teman-teman yang on air dengan durasi yang cukup panjang seperti sekarang. Mungkin perlu di-refresh juga perangkatnya, termasuk ganti kadang ya wifi-nya. Kalau sudah sekitar 3 jaman, mending di-refresh gitu ya. Maksudnya ganti pakai wifi atau pakai mungkin dipakai kuota sebentar, nanti diganti wifi lagi. Itu juga tips tuh. Karena dia kan butuh ini ya, refresh. Iya.
supaya nggak gampang ngedrop. Iya. Oke Bunda, bisa kita mulai ya Bun? Silakan Bun. Ya, sebelum dimulai, saya bacakan CV dari Bunda Yosi. Nama lengkap yaitu Bunda Yosefin Indriati Setiawan, tempat tanggal lahir Wonosobo 9 September 1994, alamat di Jalan Sultan Patah 36 Demak, Jawa Tengah, nomor HP 0816668678, pendidikan S1 FKIP Bahasa Inggris UKSW Salatiga. Diklat workshop dan seminar yaitu yang pertama MOT Master of Trainer diklat berjenjang PAUD tingkat lanjut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang kedua yaitu BCCT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang ketiga kurikulum 2013 PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 4 coaching 2018. Yang kelima yaitu STEAM dan LUSPAT Sinau 2018. Yang terakhir yaitu education di Sinau 2020. Unit kerja beliau saat ini sebagai Kepala Lembaga PAUD KB El Sadai, Jalan Teguh Umar 7677, Mangun, Jiwan, Demak. Pengalaman organisasi yaitu sebagai pengurus IKTKI Kecamatan Demak 2005 sampai 2007, sebagai Ketua Himpaudi Kabupaten Demak tahun 2007 sampai 2011, sebagai pengurus Himpaudi Provinsi Jawa Tengah periode 2010, 2015, 2019, dan sekarang 2019 sampai 2023. Kemudian juga sebagai Ketua PKG Kecamatan Demak tahun 2017-2018. Demikian sekilas CV dari Bunda Yosi. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Yosi. Monggo Bunda Yosi. Oke, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bun? Bisa, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan. Malu saya sebetulnya kalau diperkenalkan. Tapi saya lebih senang, ya saya ini guru PAUD. Sama seperti teman-teman. Bu Sisil juga. Ya, jadi itulah yang menyatukan kita, itulah yang membawa kita bersama-sama pada saat hari ini. Mungkin hanya saja mungkin prosesnya berbeda sehingga kita jalannya pun berbeda. Jadi tugas kita pun masing-masing berbeda. Tugas kami adalah untuk bisa berbagi bersama dengan teman-teman. Tentunya untuk sampai di titik ini pun ya dengan ibaratnya berdarah-darah ya kami terus belajar dan mengasah diri. Karena kepengen tahu sebetulnya dunia PAUD itu seperti apa. Seperti teman-teman yang sudah berproses nih dari hari pertama sampai hari ini. Ya, kira-kira ini pesertanya sudah masuk berapa persen, Bun? Sudah. Semoga tetap bisa mengikuti meskipun ini sudah sesi akhir ya. Sesi gawat nih ya, Bunda Erna ya. Kalau tadi saya ngechat Bu Sisil, sirahe wis do kemebul gitu ya. Benar Bunda Erna. Apalagi materi yang sekarang ini bikin lebih kemebul. Nah, karena kadangkala tadi sudah dikunci sama Bu Sisil sebelum beliau selesai bermain yang direncanakan. Lah, baik, saya berarti kudu merencanakan bermain itu kayak apa, ya kan? Karena ini materinya modul kelima adalah modul perencanaan. Nah, kalau judulnya yang asli perencanaan pembelajaran anak usia dini. Nah, kalau kita sudah bicara perencanaan pembelajaran anak usia dini, maka otak kita ini kadang-kadang yaitu tadi ya, kemudian langsung apakah suara saya masih bisa didengar jelas? Masih, Bun. Oke, saya kok putus-putus ya. Sebentar, saya tak ganti channel juga. Sebentar.
Saya stop share dulu ya. Sambil saya ingin lihat wajah teman-teman dulu. Tapi ini hebat loh, sampai jam segini masih pada on cam. Tadi terakhir waktu foto dengan Bu Sisil, saya lihat masih sampai halaman ke-9 ya. Semoga nggak pas foto aja tuh ya on cam-nya ya. Sebentar. Saya pindah channel WiFi dulu ya. Yang penting masih bisa terdengar ya. Masih, Bun. Oke. Hari ini kita akan sampai jam 5 untuk kita belajar tentang perencanaan pembelajaran. Sudah dikunci tadi dengan pemahaman Bu Sisil, bermain yang direncanakan. Kayak apa sih bermain yang direncanakan? Nah, sebelumnya, kayak tadi Bu Sisil sudah banyak mengingatkan tadi pagi, Bunda Lilis juga, bahwa harus aktif, proaktif, ya karena kita ini orang dewasa ya, jadi apapun hasil belajar kita ini tanggung jawab kita sendiri. Jadi meskipun teman-teman sudah diberikan kemudahan, diklatnya gratis, kemudian bisa ditonton berkali-kali lagi ya, kalau orang lain tuh diklat cuma sekali nih, pulang selesai ya, tapi untuk teman-teman kan enak nih, bisa ditonton lagi di YouTube kan ya, jadi mau diulang-ulang. Nah, salah satu kunci pembelajaran juga itu ya, bahwa kita mengulang-ulang. Oleh karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk kita belajar mandiri gitu ya. Kalau ada nggak teman-teman yang durasi mengajarnya udah 10 tahun lebih? Ada pastinya ya? Ya, Bun. Banyak malahan. Banyak, oke. Nah, tapi masalahnya bisa jadi maupun 10 tahun, 20 tahun, tetapi mungkin saja kita tuh hanya mengulang-ulang saja apa yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun itu. Jadi belum ada perkembangan yang signifikan untuk kita melangkah ya, untuk kita lebih berani berubah, lepas dari zona nyaman kita. Belajar lebih dalam lagi sehingga kita ini bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita apa sih? Sebagai apa? Kok bisa ikut diklat ini? Berarti teman-teman itu profesinya apa? Pendidik. Pendidik, oke. Pendidik PAUD. Oke, pendidik. Kalau berarti kalau kita ngomong pendidik, sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kita harus, siapa yang harus kita didik dulu? Menyiapkan diri kita. Diri kita dulu yang harus kita selalu didik, ya, bahkan terus belajar. Sama, kami pun terus belajar. Untuk bisa menyiapkan diklat-diklat seperti ini pun, kami pun narasumber tidak asal aja ya. Bahkan kalau kami kadang meeting itu membahas materi itu sampai jam 10 malam. Nah, itu demi supaya kami juga bertanggung jawab pada profesi kami, ya. Oke, kita mulai saja supaya tidak berkepanjangan. Kita sore ini santai-santai aja, ojo sepaneng-sepaneng karena sebagian sudah sepaneng dikumbah karo Bu Sisil gitu ya. Dikumbah karo Bu Sisil. Semoga dari pertama sampai materi keempat ini cukup mengunci pemahaman teman-teman ya. ABK sudah belum? Sudah, Bun. Kemarin. Oke, ya, berarti sudah dikunci semua pemahamannya. Jadi PAUD itu apa? Terus kemudian tadi hari ini kita seharian belajar tentang bermain. Semoga itu menjadi bekal buat kita kemudian untuk mencoba membuka pemahaman juga, pemahaman baru. Nah, terus yang kalau sudah bermain, karena tadi ada yang ngaku kan, maksudnya, oh saya masih separuh-separuh nih antara kacang sama kapas gitu ya. Terus kemudian supaya saya bisa lama-lama beralih menjadi
makin banyak kacangnya, tapi kapasnya mulai susut. Terus aku kudu piye gitu ya. Kudu piye aku terus bermain ki sing kaya apa. Karena saya ini masalah se-Indonesia sih ya, kebanyakan juga kita ini bingung. Gurunya sudah terlalu dewasa, lupa bermain itu apa, dan juga kita ini kadang terlalu banyak muatan jadi seorang guru gitu ya. Muatan belum kalau kita, apalagi kalau kita bicara perencanaan, belum udah ngomongin KD, belum udah ngomongin indikator, kemudian kita buat perencanaan yang tirik-tirik, KD-nya dimasuk-masukin, habis gitu kemudian direncanakan mainannya ini, kemudian saat eksekusi ternyata pernah nggak ngalamin bahwa anaknya ini kok mainnya beda gitu, nggak seperti yang saya siapkan. Pernah nggak yang ada yang ngalamin seperti ini? Yuk sharing aja yuk, interaktif yuk. Bunda Erna bisa dibantu? Pernah. Pernah siapa? Pernah. Yang mau on mic mungkin bisa resen dulu ya Bunda Yosi. Iya boleh, silakan nanti dibantu Bunda Erna ya. Pernah nggak sih sudah merencanakan macam-macam, terus wih jebule kok perencanaanku ki bubar gitu ya. Bocahe kok dolanane beda karo sing tak rencanakan. Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah. Ya, silakan Bunda Erna dibantu. Siapa ini? Yang belum pernah siapa ya? Monggo Bun, Bunda Imaroh boleh menyampaikan. Pernah ketika saya di lembaga saya itu udah disusun rencana ya, rencana pembelajaran RPPL begini, hariannya seperti ini, tapi ternyata enggak sesuai karena minat anak itu beda ya. Pas dulu itu, ini kan di sentra, tapi nek di sentra persiapan itu kan enggak seperti di sentra yang lain. Di persiapan itu kayak kolase, kayak apa lah, itu kan anak itu kadang bosen, kadang gini-gini, jadi perencanaan itu tidak sesuai dengan harapan yang ada di pikiran kita ya Bun. Begitu saja sharing dari saya. Terima kasih. Jadi menurut Bunda Imaroh itu perencanaannya yang salah atau anaknya yang kebangetan gitu? Enggak, mungkin dari perencanaan itu kan enggak dari satu lebih ya, maksudnya kan kegiatannya itu kan 1 sampai 3 kegiatan gitu kan, tetapi kan kadang minat anak beda gini. Nah, akhirnya dari pengalaman itu sendiri saya simpulkan bahwa ternyata anak itu pengennya yang ada mainannya gitu, enggak yang mainannya yang kayak apa tuh, boleh Bunda jelaskan lebih jauh? Seperti gini, anak kayak ini loh, maze. Biasanya maze itu kalau pakai LK kan lingkaran, maksudnya ini kambing, ini rumahnya kambing gimana, itu kan pakai pensil. Nah ternyata kalau pakai itu tuh anak jadi guyon, jadi gini-gini. Akhirnya itu memakai ini, saya bikin di lantai garisan kotak itu, jadi anak berebut. Nah seperti itu. Oke, saya kunci jawab tadi ceritanya Bu Imaroh. Anak-anak lebih memilih yang ada mainannya. Jadi kalau kita tadi belajar tentang bermain adalah belajar, kemudian kita merencanakan kegiatan pembelajaran, kan kalau katanya bermain sama dengan belajar, berarti apakah yang kita siapkan itu sudah merupakan kegiatan main, itu jadi pertanyaan kita ya. Karena kan Bunda Imaroh sendiri mengatakan, oh ternyata anak-anak ada yang sukanya lebih suka main. Berarti apakah yang saya siapkan tadi berupa main atau tidak menurut Bunda Imaroh? Menurut saya itu, kalau menurut saya sendiri itu kayaknya udah ada permainnya, tapi ternyata di lapangan itu kok anak seperti ini. Jadi ada perbedaan persepsi ya antara guru dengan anak ya tentang main. Oke, jadi kira-kira tapi yang betul yang mana? Persepsi anak atau persepsi guru? Persepsi anak mungkin ya. Ya maksudnya guru harus belajar lagi untuk melihat
anak itu seperti apa, karakter anak itu seperti apa. Dari situ kita harus gimana ya caranya, gini kan harus berpikir juga ya. Berpikir caranya kok untuk merencanakan kegiatan yang bermain gitu ya, yang sesuai versi anak ya. Kira-kira ada Bunda Imaro ada tips nggak untuk bisa sampai ke pemahaman itu? Jadi ada juga waktu itu akhirnya jadi di sekolahan itu membeli ikan kecil itu, bibit ikan itu kan, itu ditaruh di ember, nanti anak suruh ngambil pakai tangan. Nah seperti itu. Nah akhirnya guru yang ada di lembaga saya ini mencari sesuatu yang unik dan bisa dipelajari, yang bisa ditangkap oleh daya anak dan tidak yang harus sesuai, yang nggak harus banget, tapi yang mendekati dengan perencanaan guru itu. Oke, berarti Bunda menyesuaikan perencanaan menjadi lebih ramah anak gitu ya. Oke. Berarti ada yang Bunda pelajari sehubungan dengan kondisi itu ya. Oke, kayaknya ada lagi yang resen nih, Bunda Sri Rahayu dan Bunda Susilowati. Silahkan Bun. Yang mana dulu nih? Bunda mana dulu nih? Bunda Erna? Monggo dari Bunda Sri Rahayu dulu yang resen lebih dulu. Monggo Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Terima kasih Bunda Erna. Perencanaan pembelajaran bisa berubah sewaktu-waktu Bunda. Seperti tempat saya. Kemarin sudah topiknya kan tanaman bambu. Mereka ada yang bikin pedang, ada yang bikin pagar, ada bikin yang lain. Ternyata karena di tempat di lembaga kami itu besok kan ada acara nyadran Bunda. Sehingga di belakang sekolah itu ada kolam kecil milik desa yang ini buat memelihara lele Bunda. Nah dari acara itu tadi anak-anak ternyata tidak meneruskan yang membawa pedangnya tadi Bun. Mereka izin minta mau ikutan rame-rame panen lele tersebut Bunda. Nah, dari situ saya arahkan untuk minta izin dulu. Ternyata dari pihak desa mengizinkan sehingga kita rame-rame panen lele tadi Bu. Seperti itu Bunda. Berarti ada hal yang menarik yang ditangkap anak. Betul. Konteks langsung yang kemudian justru itu membangun minat anak dan guru. Betul. Dan itu kesempatan yang langka Bunda. Dan guru mengikuti ya. Gurunya takut. Gurunya takut iya. Cuma ini aja nadai lelenya aja Bun. Oh gitu. Ya, sambil mereka suruh menghitungnya ada berapa banyak yang diambil si A, si B-nya seperti itu. Seperti lomba gitu Bun. Bedanya anak-anak sama orang dewasa ya. Kalau orang dewasa tuh orang anak-anak tuh nggak kenal takut, nggak kenal hilo ya. Betul sekali, menyenangkan gitu ya. Tetapi ternyata konteks dewasa ini yang menyenangkan itu. Nah ini loh perlu dicermati ya. Berarti tadi dari Bunda Imaro dan Bunda Sri Rahayu juga mengatakan bahwa persepsi orang dewasa dan persepsi anak tuh ternyata beda. Benar ya? Betul. Dan perencanaan pembelajaran sewaktu-waktu juga bisa berubah Bunda. Oke, jadi dalam hal ini Bunda Sri Rahayu sudah berusaha untuk mengikuti minat anak secara kontekstualnya karena ada di dekat situ ya. Betul, Bunda. Oke. Terima kasih Bunda. Kemudian Bunda Susilowati, silahkan. Punya cerita apa nih Bunda Susilowati? Selamat sore Bunda. Selamat sore. Nih saya mau sharing di lembaga saya ini. Saya mau bercerita sedikit boleh ya Bunda? Sebagai pendidik saya sering dalam memberikan perencanaan kadang berubah-ubah juga Bunda. Ini apalagi di musim pandemi ini biasanya kita sering sekali tidak sesuai target apa yang kita rencanakan. Salah satu contohnya saat kita memberikan kita sudah merencanakan jauh-jauh hari ada kegiatan ini seperti ini. Oh ternyata ini musim pandemi, enggak boleh. Kayak itu contohnya. Terus ada lagi. Dulu pernah saya merencanakan yang saat itu anak-anak ada kegiatan bermain di luar atau belajar. Kalau di lembaga saya namanya sekolah lapang. Ya, sekolah lapang itu kita ajak anak-anak bermain untuk bermain ke peternakan di sekitar sekolahan
mereka sudah membawa berbondong-bondong membawa plastik Bunda mau ke peternakan. Sampai sana ternyata yang punya peternakan bilang, masukin ini anak-anak, katanya ayamnya nggak bisa bertelur kalau ada anak-anak yang masuk ke sini begitu. Akhirnya Ayamnya stres ya, ayamnya stres ya, tuh. banyak yang stres Bunda. Akhirnya kan dari yang kita rencanakan sudah bawa plastik yang rencananya Bu Guru mau membelikan telur di situ, enggak jadi. Plastiknya diiseni sama jangkrik, sama kupu. Jadi anak-anak itu dari jalan itu mengambil satu-satu itu ada daun dimasukkan, ada binatang kecil dimasukkan, semut. Nah, dari yang temanya peternakan yang kita mau mengenalkan peternak. Jadi berubah menjadi kantong plastiknya itu diisi macam-macam Bunda, termasuk ada air. Akhirnya itu kan tidak sesuai rencana Bunda. Jadi kadang pihak guru itu kadang bingung, ya Allah ini gimana ini rencananya seperti ini, ternyata keadaannya tidak mendukung atau tidak memungkinkan. Begitu Bunda cerita. Terima kasih Bunda Susilowati. Saya garis bawahi tidak sesuai target. Target siapa ini Bu Guru berarti ya? Iya. Oke. Tetapi kalau boleh ditanya lagi, menurut Bunda Susilowati tadi ceritanya bahwa perencanakan ini tapi kemudian nggak berhasil ke peternakan, kemudian anak-anak di jalan sambil memunguti banyak benda, objek gitu ya. Tapi menurut Bunda, apakah kemudian pembelajaran itu bisa dianggap gagal? Enggak, itu malah justru ada Bunda muncul ide-ide lain, dan malah kadang saya berpikir oh ternyata dengan adanya kita seperti ini tuh anak-anak malah muncul ide-idenya. Kadang tidak sesuai target guru ya, tapi dengan mereka bermain dengan tidak terduga itu malah mereka enjoy, menikmati, dan mereka lebih bisa menuangkan ide-idenya melalui bermain yang sebenarnya salah teknis dari guru itu tadi Bunda. Oke, saya garis bawahi lagi, anak malah muncul ide. Jadi sebaiknya ide bermain itu datangnya dari siapa? Dari anak. Nah, oke ya, berarti kita perlu belajar lagi untuk bisa lebih memahami janjane minate anak ki opo to, dolanan menurut anak memandang dunianya tuh seperti apa gitu ya. Ya, iya benar. Garis bawahi ya. Oke, tadi kayaknya ada satu lagi ya, atau sudah? Terima kasih Bunda. Terima kasih Bun. Ada lagi nggak? Oke, kalau enggak kita lanjut dulu aja ya karena sudah. Oke. Lagi. Oh ya, nanti masih ada kesempatan ya. Nanti jadi ada beberapa hal yang sudah kita coba garis bawahi dari perencanaan pembelajaran basic-basicnya. Jadi kalau kita coba sambungkan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, apa yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Sisil, juga Bu Yuli, juga Bu Nino, dan sebelumnya semuanya sudah menyampaikan. Jadi sebetulnya yang paling penak kalau tadi Bu Sisil ngomong gurune ki mingkem, gitu ya, gurune mingkem, terus gurunya itu hanya sifatnya sebagai apa? Kalau sesuai prinsip PAUD, katanya guru itu kan fasilitator, katanya pusatnya adalah anak. Jadi sebetulnya apakah sebagai seorang guru kita sudah memang berfungsi menjadi seorang fasilitator yang baik? Itu ya, apakah kita sudah memahami anak-anak kita, apakah kita sudah betul-betul memahami dunia mereka. Ini modal untuk kita belajar merencanakan kegiatan bermain gitu ya. Jadi fokus kita adalah tidak, nah kalau kita bicara perencanaan, kita tuh sering kali kita hanya pada ngomongin format ya. Nah, itu hal yang paling nggak banget gitulah ya, karena berkali-kali kita ngomongin format itu gampang diikuti teman-teman, itu kan hanya cara menuliskan. Tetapi yang sesungguhnya lebih penting adalah tidak sekedar format apa yang kita mau buat, tetapi adalah bagaimana sih sebetulnya kita tuh esensinya merencanakan kegiatan bermain
yang katanya bermain sama dengan belajar tadi itu loh, gitu ya. Karena kan banyak cerita nih tadi, beberapa bunda sudah bercerita sharing, ternyata apa yang saya anggap main itu enggak sama dengan apa yang dianggap main oleh anak. Sehingga apa yang sudah disiapkan guru itu melenceng. Bermain menurut Bu Guru itu kolase. Bermain menurut Bu Guru itu masang pasel. Bermain menurut Bu Guru itu menggambar mase, itu Bu Guru. Tapi versi anak ternyata kan nggak seperti itu. Jo aku kudu piye, jo aku harus mencari cara yang seperti apa. Saya sudah kemudian belajar tadi ada Luspart yang katanya media, saya belajar tentang STEAM, saya belajar tentang esensi bermain itu apa, ada tentang waktu, ada tentang interaksi, ada tentang material, terus saya harus bagaimana? Ya itu yang coba akan kita diskusikan selama modul 5 di perencanaan kegiatan bermain gitu ya. Saya lebih cocok mengatakan merencanakan kegiatan bermain ya, karena kalau sudah ngomong pembelajaran nanti teman-teman jadi salah fokus ya. Bermain adalah belajar, kunci itu terus ya, hashtagnya bermain adalah belajar. Yuk. Nah, kalau gitu sekarang boleh cerita lagi, Bunda Erna. Ini siapa nih lagi nanti yang mau cerita nih teman-teman. Tadi di sekolah, ini sudah PTM ya, Temanggung ya? Semua? Sudah, Bun. 100% ya? Halo? 100% kah? Iya Bu, sudah 100%. Oke, berarti sudah ngulang murid di sekolah ya, sudah ketemu murid, berarti Bu Guru sudah rencanakan. Tadi di sekolah, yuk kita coba sharing siapa lagi. Tadi ketemu apa? Ketemu anak main apa gitu ya? Ketemu anak tadi dolanan apa yang paling seru di sekolah? Monggo silakan teman-teman bisa share curah pendapat, silakan untuk raise hand. Cerita wae, cerita muridnya mau nih sekolah kayak apa? Ini Mbak Desi ya yang pertama, kemudian Mbak Mbak Desi, Titi silahkan. 092 176 091 088. Ya, terima kasih Bu, sudah diberikan kesempatan. Saya mau cerita permainan yang kemarin Bu, bukan yang sekarang karena tadi fokus boleh. Ya, kemarin itu kan tema kita tentang kendaraan, salah satunya itu tentang andong. Terus pura-puranya kita memberi makan kuda seperti itu ya. Nah, kita memberikan kesempatan untuk anak memetik kalau istilahnya ngarit gitu ya. Ya, mencari rumput gitu. Terus kita pura-pura memberi makan kuda. Tetapi ada salah satu anak itu yang kemudian malah ambil batu, terus mainan masak-masakan dibuat jamu. Seperti itu. Oke. Terus kemudian apa yang Bunda catat sebagai seorang pendidik kan kemudian kan sudah buat perencanaan, terus anaknya eksekusi bermain, terus kemudian apa yang Bunda catat di catatan penilaian? Ketika itu saya foto, kemudian saya tanya kepada anak itu, lagi buat apa Mbak? Gitu ya. Ternyata dia bilang, saya mau buat jamu gitu. Terus dia juga inisiatif mengambil air sendiri, dikasih air gitu ya. Terus memeras, terus dia juga inisiatif cari plastik bekas itu snack ya, terus ditaruh di situ perasan dari yang itu tadi tumbukan dari rumput gitu. Oke, berarti Bunda mencatat itu ya di catatan penilaiannya. Oke, meskipun tadi RPP-nya sebetulnya nggak ada buat jamu ya? Enggak, cuma memberi kasih makan ya. Oke, itu kan tadi Bunda cerita berarti sudah kemarin kan ya terjadinya? Ya. Oke, terus kemudian besoknya Bun, apa yang Bunda lakukan?
besoknya itu, nah ini Bu, yang di lembaga kita itu masih terputus gitu loh. Ketika main itu, besoknya itu masih belum meneruskan kegiatan yang kemarin. Cuman sekedar senang pada hari itu, anak-anak senang di situ, besok sudah perencanaan pembelajaran yang lain gitu. Oke, tapi saya senang loh karena Bunda Desi sudah mau bilang gini, sebetulnya sudah ada pemahaman, Mas. Jadi nek diteruske iki seru gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Cuman mungkin secara lembaga ini belum ada keberanian. Mengulang seperti kata Bu Sisil tadi, kalau ngubah itu nggak apa-apa Bu, sitik-sitik ya, mulai dicoba, dijajal. Jadi teman-teman PR-nya teman-teman ini nanti ini kan sambil besok ngajar kan ya, besok ngajar toh kan besok nggak ada tatap muka Vicon toh, besok ngajar mulai Bu diamati muridnya gitu ya, mulai banyak dipraktekke, diuji apa yang sudah bunda-bunda pelajari dengar selama diklat beberapa hari ini, dicoba, dijajal. Enggak yo bener nak tak terus keiki terus jadi lebih baik atau lebih seru. Punya ide apa lagi ya anaknya ya? Berkembang kemana lagi ya? Ternyata saya merencanakan begini kok kemudian berbeda gitu ya. Tapi kan berarti Bunda tetap mengakomodir ya, tetap mengakomodir apa yang dilakukan oleh anak meskipun itu enggak sesuai sama RPP-nya Bunda gitu ya. Oke, ya 1, 2, banyak sekali yang raise hand. Yang belum siapa nih? Satu lagi aja dulu ya, nanti kita akan ada sesi yang berikutnya. Bunda Erna pilih dong siapa nih? Yang mungkin belum pernah, yang jarang-jarang nongol. Bunda Sofi kali ya, Bunda Sofi. Ya, monggo silakan Bunda. Terima kasih atas waktunya Bunda. Selamat sore. Sore. Ya, saya ingin bercerita tentang kemarin anak-anak kan belajar bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Dodolan dawet ngeten ceritane Bunda sama snack, sama snack. Nah, untuk itu kemarin. Terus hari ini anak-anak masih minta bermain penjual dan pembeli lagi. Terus Caranya kita minta bagaimana, Bun? Bu Guru, mbok mainan kayak yang kemarin lagi, dodolan dawet sama dodolan roti ngeten. Kita masih terus lanjutkan lagi Bunda, memakai alat pembayaran. Uang itu saya fotokopi terus dibuat sebagai alat pembayaran. Pura-pura itu Bun, tapi mereka sangat antusias. Kalau misalkan hari berikutnya mereka masih meminta mainan seperti itu lagi, masih bisa diteruskan tidak Bunda? Karena sudah hari ketiga. Itu saja Bunda. Terima kasih. Ada yang mau jawab mungkin pertanyaannya Bunda Sofi? Kira-kira bagaimana? Bunda Desi kali. Saya kembalikan ke Bunda Desi. Kira-kira udah hari ketiga masih mau lanjut, boleh nggak sih anak-anak? Boleh. Boleh. Boleh Bu. Boleh. Kemudian boleh. Oke, kira-kira kalau boleh, kemudian ya udah pokoknya main gitu aja gitu. Pokoknya ya kayak gitu lagi gitu, diulang kan tadi Bunda Sofi mengatakan kalau sudah hari ketiga apa masih boleh Bu? Ada kekhawatiran dari Bunda Sofi. Sebetulnya yang Bunda Sofi khawatirkan apa sih? Sebenarnya kalau kekhawatiran yang berlebih tidak ada Bunda, tapi maksudnya untuk hari berikutnya itu bermain yang lain, ngeten misal. Kenapa kok milih yang lain Bunda Sofi? Biasanya kalau hari Jumat itu jalan-jalan. Oh, oke. Ya, jalan-jalan. Tapi kalau misalkan anak-anak lebih meminati permainan yang seperti kemarin, lantas bagaimana Bunda? Oke. Terus saya tanya dulu, kira-kira menurut Bunda dari main yang dodol dawet tadi, yang pertama, hari pertama dan hari kedua itu apakah anak-anak mainnya sama persis atau ada hal yang baru yang mereka lakukan?
Masih sama persis, Bunda. Sama persis. Iya. Oke. Apakah Bunda menambahkan beberapa hal untuk bisa dieksplor tambahan? Iya, seperti berjalan lurus sebelum melakukan itu permainan, kita seperti melakukan itu Bun, pembelajaran seperti berjalan lurus, membentuk garis tegak gitu. Oke. Berarti tapi itu di luar ya, di luar Iya. berbeda dengan apa yang Iya. dimaksud jadi dodol Permainan. dawet tadi ya. Iya. Yang oke, untuk dodol dawetnya berarti Bunda masih menyiapkan sama persis ya. Iya. Oke. Yang kemarin belum dirubah, Bunda, masih seperti posisi kemarin. Oke. Ya, makanya yang saya tanyakan adalah menurut Bunda apakah ada hal baru yang Bunda temukan dari anak-anak ID dari hari pertama kemudian juga hari kedua. Kalaupun tadi katanya baru berhenti hari kedua, anak-anak pengen lanjut lagi meskipun mungkin hari Jumat, mungkin Seninnya, kira-kira menurut Bunda apakah ada ide baru lagi dari anak-anak sehingga mereka kok kepengen main lagi itu kira-kira kenapa gitu? Sepertinya iya, Bun, karena anak-anak minta UAS itu katanya dibentuk membuat roti ulang tahun. Katanya mau jualan roti ulang tahun. Oh, ternyata tidak hanya dodol dawet, mau tambah jualan gitu. Iya. Oke. Tambah jualannya lagi. Oke, ini ada dari temannya di room chat mengatakan menambah ragam main. Apa ini? Mungkin dengan buah-buahan, sayur, jadi bisa jual-jualan seperti di pasar. Oke, boleh dilanjut, tapi sebelum melanjutkan kita bisa buat aturan atau peraturan untuk pindah ke permainan yang lain dengan menambahkan permainan yang lain yang masih ada hubungannya dengan kegiatan kemarin. Oke, tadi dengan Bu Sisil atau Bu Nia kemarin sudah dibahas tentang ini enggak, level engagement, skala. Level itu. Ada nggak? Belum. Oke ya. Jadi kalau dalam bermain anak itu ada yang namanya level engagement, keterikatan anak. Makin makin dalam, makin bagus. Karena saya percaya. Nah ini mungkin besok lain kali coba Bun. Ini kan Bunda berarti masih aktif ya Bunda Sofia, masih coba. Nah ini sekarang ilmunya dijajal Bun. Kalau Jumat nggak apa-apa karena kan kegiatannya kan katanya tadi jalan-jalan. Jadi hari Senin dicoba Bun dengan lagi, tapi coba Bunda lebih amati sebetulnya ada perkembangan ide nggak dari anak-anak ini dan kemudian apa yang bisa ditangkap dari mereka dan kemudian bisa dikembangkan dari permainan itu. Coba ya, ini PR sekalian. Oke. Terima kasih Bunda. Hari Sabtu masuk nggak anak-anak? Hari Sabtu masuk, Bunda. Oh, hari Sabtu masuk. Kegiatannya apa kalau Sabtu? Masuk. Kalau Sabtu itu kemarin biasanya itu maem senam, terus maem bersama. Oke. Berarti kan membersihkan lingkungan, Bunda. Iya. Ya berarti berarti karena masih ada hari Senin, silakan dicoba ya, ilmunya diuji, dipraktekin. Nah, salah satu hal supaya makin dalam pemahaman kita ini setelah diklat, wis nyatet, wis ngrungokke YouTube diputar berulang kali, tapi kalau nggak dilakukan itu nanti teman-teman tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya, jadi silahkan ilmunya dipraktekke. Ndok yo bener sing diomong Bu Sisil. Nak dolanan kuwi-kuwi terus apa Bu Yosi apa yo bener sih omongane Bu Yosi apa yo anak-anak itu masih akan tertarik. Kemudian apakah anak-anak itu ya akan main itu aja atau dia akan menambahkan atau idenya itu akan berkembang. Silahkan diuji ya. Ya. Oke, terima kasih Bunda. Bunda, satu lagi sebelum nanti kita masuk coba ke board. Jadi, oh ya, kalau begitu berarti di RPP-nya Bunda Sofi, mohon maaf, dilanjut lagi sedikit Bunda Sofi. Di RPP-nya Bunda berarti yang hari pertama Mak Dodolan Dawet dan hari kedua berarti masih sama. Padahal sebelumnya Bunda Sofi merencanakan seperti itu atau tidak? Sebenarnya kalau hari ini harusnya bermain pasir, Bunda. Di luar ya masih melanjutkan yang kemarin, jadi RPP-nya masih sama lagi.
harusnya sesuai dengan RPP-nya rencananya Bunda main pasir harusnya. Tapi karena anak-anak minta dodol dawet, Bunda mencoba mengikuti anak-anak gitu ya. Iya, Bun. Baik. Lah terus RPP-nya sing dolanan pasir diapakno, Bun? Mungkin digeser, Bunda. Oh, oke. Bunda Geser, punya. iya. Oke, berarti ada kemungkinan untuk digeser gitu ya. Oke, baik. Iya, Terima Bun. kasih Bunda Sofi. Iya. Bunda Iya, Asmawati. Terima kasih. Silakan, Bun. Terima kasih Bunda. Iya, di sini saya mau berbagi pengalaman ya tentang perencanaan pembelajaran. Mungkin di tempat kami sementara ini untuk RPP-nya memang masih apa namanya situasi peralihan itu apa ya? Transisi. Kondisinya itu masih belum. Tapi kita menanyakan ke anak-anak. Iya, transisi. Iya, maksudnya seperti itu. Mohon maaf, Bunda. Kita menanyakan ke anak, kita membawa alat main di situ. Kami kan di sini punya WA group untuk wali murid. Nah, besok hari Senin kita membawa gitu datang ke sekolah itu teman-teman membawa kardus sama batu-batuan yang berbagai ukuran. Nah, di situ salah satu anak itu ada yang bermain. Maaf, saya tidak bisa mendengar suara saya mau bikin robot, tapi kardusnya cuma satu. Nanti apakah suara Bunda Asma bisa terdengar? Terdengar jelas. Iya, Bu, putus-putus, Bu. Putus ya, mungkin boleh Bunda Ya. Asmawati dimatikan saja videonya, nggak apa-apa supaya suaranya lebih lancar. Oke, sip. Ya, silakan. Ya. Setelah itu kan anak-anak bermain, ada yang asik kardusnya itu yang masih utuh itu buat itu loh Bun, ngendok katanya bertelur seperti itu. Yang di situ dijajar-jajar, Bu, sini asik main nganu endok-endokan gitu katanya seperti itu. Yang satu yang saya amati, yang satu itu bermain dengan kardusnya, Bu, saya mau buat robot tapi belum jadi, belum bisa buat tangan karena kardusnya cuma satu. Besok bawa lagi aja ya gitu. Oh ya, besok masih mau main ini ya begitu. Terus hari berikutnya dia bawa kardus lagi. Oh ternyata untuk tangannya sudah jadi. Bu, ini untuk kepalanya belum ada. Gimana kalau robot nggak ada kepalanya nggak bisa jalan dong gitu. Ya besok kakak bawa lagi aja gitu. Seterusnya seperti itu apa masih boleh, Bu? Terima kasih. Oke. Bagaimana dengan RPP Bunda? Apakah itu juga sudah sesuai dengan RPP Bunda? Ini saya tanya ke RPP dulu ya. Oh iya, untuk RPP-nya kami memang menggunakan kemarin baru pelatihan itu untuk LOSPAT dan STEAM itu yuk belum ada. Untuk RPP-nya kita mengambilnya yang ada saja seperti berjalan sesuai anak saja belum mantap, belum ada yang harus seperti ini, harus merah, harus biru itu belum Bunda. Terima kasih. Oke. Berarti Bunda ini betul yang tadi dikatakan di awal sedang masa transisi ya istilahnya ya pergantian ya Bunda kepengen nih ya kepengen untuk mencoba menerapkan media-media LOSPAT kemudian lebih mengkomposisikan bermain. Oh Bunda. Terputus Bu Erna ya, Bu Yosi ya. Iya ini kok. Bentar Bu. Ajak. Yang Putus-putus Bu Yosi.
masalah nanti akan terjawab. Gimana? Tadi barusan suaranya putus-putus. Oke. Oke, sekarang sudah jelas? Sudah, Bunda. Oke. Ya, jadi sedang berupaya ya, sedang berproses untuk lebih bisa menuangkan gitu ya, apa yang menjadi apa yang sudah Bunda pelajari, kemudian dituangkan di kelas-kelasnya. RPP-nya njuk kepiye, terus saya harus bagaimana. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan Bunda nanti akan terjawab selama sesi ini, gitu ya, sambil kita berdiskusi. Oke, saya akan kembali. Terima kasih, Bunda. Oke ya, tapi saya senang loh ini Bunda Erna, Bunda Romi, karena ternyata kalau dari ceritanya teman-teman, orang kitang sitik gitu ya, itu teman-teman sudah mulai bergerak. Nah itu yang penting banget ya, karena diklat tinggal diklat, sertifikat dikantongi, tapi bisa jadi sekian puluh kali diklat tidak berubah apa-apa. Nah, ini tugas berat juga dari teman-teman PPTM yang mendampingi nanti mentor-mentornya untuk bisa membantu memandu teman-teman ini berproses ya. Senang loh, tapi sudah mulai ini ya melonggarkan kelas-kelasnya, sudah mulai melonggarkan perencanaan yang ada di sekolahnya sehingga lebih bisa mengakomodasi minatnya anak. Nah, ini tanda yang sangat baik ya. Nah, kalau supaya semoga ini menjadi awal buat kita semua ya, untuk bisa menuju pada perubahan yang lebih baik, yang lebih memerdekakan anak. Nah, memang kalau kepengen memerdekakan anak, merdeka bermain, gurunya lebih dulu harus merdeka. Setuju nggak? Setuju apa mboten? Setuju, Bun. Nah, tapi merdeka itu irisannya karo tanggung jawab ya. Jadi kalau kita mau jadi guru yang merdeka, maka gurunya ini juga harus diisi terus dengan pemahaman, pengetahuan, wawasan sehingga kita tuh betul-betul bisa merdeka. Karena kita tahu, paham betul siapa yang menjadi pusat dari kegiatan yang setiap harinya kita lakukan di sekolah. Nah, hal itu tadi sebetulnya hanya ingin cerita-cerita dari Bunda itu ingin kita tarik pendapatnya bahwa ternyata apa yang kita rencanakan itu kadangkala di lapangan itu munculnya hal yang berbeda. Ya, meskipun kita sudah merencanakan ini semua sesuai tema, semuanya sudah rapi saya susun, KD-nya yang ini, indikatornya yang ini, bermainnya dengan cara ini, sentranya nanti ini, Senin apa, Selasa apa, Rebo apa, Kamis Jumat apa, wis rapi disusun. Tapi ternyata bocahe dodolan dawet pengen dibaleni dodolan dawet meneh. Tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, juk kepiye. Nah, tetapi kan tetap meskipun tetap dodolan dawet, percaya saja, kita percaya teliti lebih lanjut apakah ya betul anak itu hanya mengulang hal yang sama atau dia memang ada ide-ide yang baru yang muncul saat dia bermain dan melanjutkan ide permainannya. Nah, ini perlu menjadi catatan buat kita bersama. Yang mau kita tarik juga adalah berarti teman-teman ini sudah paham ada rencana, ada catatan. Kalau rencana apa yang kita guru rencanakan, kemudian kalau laporan atau dokumentasi itu apa yang kita lihat secara otentik terjadi di kelas-kelas kita. Itu ya beneran nih. Jadi ceritanya ya dodol dawet, berarti sing ditulis di laporan atau dokumentasi anak di sekolah berarti ya kisahnya tentang dodol dawet itu. Muncul apa aja tadi di dodolan dawet tadi gitu ya. Nah, teman-teman sudah kenal ini, maka sekarang kita akan coba lihat juga dari ini, nanti kita akan didiskusikan di BOR. Nah, ini kalau teman-teman meskipun sekarang sudah PTM, semua teman-teman kan sudah mengalami masa BDR ya. Nah, teman-teman nanti coba perhatikan dari ada 3 paket yang coba kami suguhkan pada teman-teman. Nah, ini tolong nanti dilihat. Nanti di BOR teman-teman tugasnya adalah mendiskusikan. Nah,
tercatat di dokumentasi itu seperti ini, jadi kira-kira gurunya itu sakjane merencanakan apa toh gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira dalam RPP-nya Bu Guru itu apa? Kayak apa? Janjane yang direncanakan kayak apa? Kok keluar hasilnya anak-anak tuh bermain seperti itu. Jelas ya, sampai sini paham kah? Nah, kita ada 3 paket ya. Paket 1, ini kiriman dari orang tua. Siapa tuh kira-kira? Dua, tiga, empat, lima. Oke ya. Jadi ada anak yang sedang bermain dengan apa itu? Bermain dengan apa itu? Dengan bayangan. Bayangan. Oke. Jadi ini video kiriman dari orang tua di WA group. Anaknya sedang bermain bayangan. Tadi ada apa saja yang disebut ya? Dengar kan ya tadi ya? Ya. Dengar ya, oke. Ada menyebut angka, ada menyebut wek bebek gitu ya. Kemudian yang satu yang sebelah kanan ini tentang gambar anak nih ya. Sorry ditutup karena ini privacy. Lagi berjemur, anggap saja ini Yosi lagi berjemur teman-teman gitu ya. Gitu ya. Ini foto kiriman dari orang tua. Nah, ini paket 1. Paket 1 Bu Guru di WA group dapat kiriman kayak gini. Terus kemudian kira-kira dipikir janjane mau sing direncanakan kuwi opo toh kok gurune ngirimi perencanaan apa kok sampai yang dikirim orang tua tuh kayak gini ya. Itu paket 1. Paket 2. Nah, ini paket 2 anaknya bermain apa tuh kira-kira? Wow, ada gambar seri. Ini enggak video tapi gambar seri. Anaknya lagi bermain apa ya? Nah, ini hasil celotehnya anak nih yang dikirim lewat voice note. Nah, voice note-nya dituliskan di sebelahnya ini ya, kira-kira percakapannya antara guru dengan anak. Kreatif sekali, mobilnya apa yang panjang, ada juga yang pendek. Coba dikelompokkan, Mas. Oh, rupanya tadi ini gambarnya tuh gambar anaknya membuat mobil. Ini berarti kok bisa ngomong ini berarti dari hasil percakapannya, percakapan guru dengan anak. Ini otentik loh ya, kiriman dari orang tua saat anak bermain di rumah. Guru bertanya lewat voice note, mobilnya lagi jalan di mana? Seperti apa jalanannya? Nah, terus anaknya jawab juga tuh lewat voice note, jalan tol. Jalan tolnya ada jalannya sama rumputnya. Ini ada rumputnya, juga ada kayunya ya. Meskipun nggak kelihatan, mungkin kan anaknya tuh lagi nunjuk-nunjuk gitu ya. Ini loh ada ini ya, seperti tadi gambar yang sebelumnya. Ini mobil dereknya, ini ada lampunya, knalpot, ban peleknya, ada tempat duduk. Tadi main masak-masakan, sekarang sudah dibongkar, udah tak bawa ke mobil derek udah tak benerin, bannya juga ganti, ini juga ganti, ini juga ganti, ini enggak ganti, ini juga ganti, ini juga, ini enggak, ya. Kira-kira kalau dari hasil gambar seri dan percakapan anak-anak ini sebagai Bu Guru kira-kira bisa menangkap sesuatu enggak? Oh, ternyata sedang bermain mobil-mobilan. Jadi yang dikirim ini gambarnya anaknya sedang bermain mobil ya. Tadi ada ceritanya, ada jalan tol, ada rumput, ada mobil derek dan sebagainya. Ya, ini ya. Ini cerita paket kedua. Sekarang kita paket ketiga. Nah, ini kalau ini sudah PTM nih ya, pakai seragam anaknya di sekolah. Kira-kira RPP-nya Bu Guru kayak apa nih, gitu ya? Anaknya lagi main pakai apa nih? Pada saat ini catatan dari yang, nah kalau ini catatan yang dibuat guru. Jadi ini dokumentasi yang dibuat oleh guru. Ada gambar berseri dan catatan anekdot yang dibuat oleh guru. Pada saat diajak membuat gunung, Naura, ya ini anak perempuannya namanya Naura, 6 tahun, mengambil pasir lalu memasukkannya ke dalam cetakan dan menuangkan ke atas keramik. Ia menambahkan beberapa manik dan batu-batu berwarna di atas masing-masing cetakan pasir itu.
Setelah itu, Naura mengambil selembar kertas lipat dan spidol. Ia menggunakan sisi putih kertas lipat itu dan menulis namanya Gunung Merapi dan angka 9. Ini ya yang dilakukan Naura. Naura berkata, ini 9 Gunung Merapi dan ini pohonnya, sambil menunjuk potongan ranting yang ditancapkan di salah satu gunung yang dibuatnya. Nah, ini ya ada 3 paket. Nah, sekarang kita diskusikan di ruang bor. Ya, jadi kita dibalik nih, kalau biasanya kita tuh merencanakan anak-anak bermain terus kita catat. Nah, sekarang kita coba mau balik, kalau kita lihat catatan, kita lihat kiriman dari orang tua, dan kita kemudian sekarang ini prediksi. Dan jadi Bu Guru itu tadi merencanakan apa ya? Kok bisa keluar dokumentasi seperti itu? Nah, panitia mohon dibantu untuk teman-teman masuk ke dalam bor ya, 15 menit. Moderator bisa dibantu, Bunda Erna? Ya. Pak Fajar, sudah siap bornya? Jadi ini kita sampai jam 17 ya, Bun? Iya, Oke. Ya, silakan teman-teman untuk bisa masuk ke bor masing-masing. Di bor, dan nanti 15 menit kita untuk diskusi hasil dari diskusi di bor ya. Nanti teman-teman bisa kembali sampai jam 16.40. Ya. Silakan teman-teman untuk masuk ke bor masing-masing. Pilih salah satu saja ya nanti ya, pilih salah satu. Satu kelompok saja Bunda nanti yang mewakili. Apanya Bun? Yang mewakili untuk apa hasil diskusi satu kelompok gitu. Oh ya enggak ya, nanti kan kita diskusikan coba beberapa kelompok hasilnya seperti apa gitu ya. Karena kan ini ada 3 pilihan nih. Dan kita juga nanti akan cari siapa yang tidak usah terlalu detail membuat RPP ya, ditulis, tapi kira-kira aja, kira-kira gurunya tuh merencanakan kegiatan main apa gitu ya. Kok sampai keluar dokumentasi seperti itu. Jadi kira-kira tadi sebetulnya topiknya apa toh, terus anak-anak disuruh apa sebetulnya, ada gitu aja ya. Silahkan, nanti kita ketemu lagi jam 16.40 ya. Silahkan teman-teman yang masih di room besar untuk masuk ke bor masing-masing. Kalau ada teman-teman yang tidak masuk ke dalam bor, mungkin panitia, mungkin tidak ada personnya hadir di situ, bisa mungkin dicatat ya siapa-siapa yang ketinggalan. Artinya berarti kayak tadi yang Bu Lilis bilang parkun ya. Gitu ya Bunda Erna ya. Berarti yang masih di sini dicatat ya. Jadi yang nggak masuk ke bor tuh biasanya yang parkun-parkun nih Pak Fajar di screenshot aja. Betul. Makanya kan diingatkan ataupun kalau yang memang masih stay di sini tapi apa anunya ada kok masih stay di sini ya berarti itu tadi. Nah, ya. Karena kan dia berarti nggak ngikutin kan sudah waktunya sesi bor kan dia nggak bisa nggak masuk ya. Oke, kita sambil keliling ya. Bu Rika mungkin bisa bantu screenshot ya Bu Rika ya.
Pak Fai, ini di room chat ada yang bilang kok nggak bisa masuk gabung sama teman gitu. Nomor berapa ya? Nomor 20, room 20, 191. Saya juga nggak bisa Nggak masukin karena dibuka. nggak masuk ke Oke. anak SIM-nya nggak ada. Oh, ya. Sudah Dari di SS koneksinya. belum Pak Fajar? Ya, gimana? Ada. Yang ini yang belum masuk. Katanya tadi suruh screenshot. Screenshot kan Bu? Bu Rika, bantuin. Oh. Oke. Tapi ini kayak connecting ini cuma mungkin mental ya. Bu Eni ini yang nggak bisa. Bu Eni Purnawati. Jadi ikut gabung sama teman sebelah, Bun. Oh begitu. Ya, siap. Soalnya Nggak di sini apa-apa. juga nggak muncul di Ya, Mota Gendong juga nggak ada daftarnya. nggak muncul ya Pak. Sinyal mungkin ya. Tuh Bu Susi karo Bu Rika sebelahan ya teleponan loh. Bu Susi langsung umpetan ya. Bu Rita itu berapa ya Bu Romi? 4 berarti bersatu ya. Bersatu ya. Heeh. Sebentar Pak. Oh, nah ini wong supervisor ya. Berarti baru 4. Oh, salah masuk ya udah masuk satu. Ya, saya lupa. Pak Suparyono. Suparyono 13. Itu sudah tak rename berkali-kali kok nggak jadi ya. Pak Suparyono hilang terus. Apa sinyalnya ya? Bisa jadi. Bu Rita berapa tadi? Bu Rita itu nomor 4. Adik. Pengamat silahkan masuk. Ini Bu Sarwini. Ini ke yang pertama. Dulu pertama masuk pakai. Sudah tak over. Bibi Riotin. Kak, jalan tadi Pak, baru masuk nggak tahu. Udah selesai tuh Pak Fajar? Belum. Belum lagi di bor. Ibu Wiwi sama Bu Windy depannya nggak ada tulisan bor ya, jadi nggak tahu juga ini bor berapa ya. Maaf, saya masuk Bunda. Sofiati, Windy, Wiwi. Dwi Indarti. Dwi Indarti. Bu Dwi Indarti itu supervisor itu. Oh, Indarti ya. Profesor ya. Iya. Nanti Bu Fat dicari. masih di sini. Bu Fat masih di sini nih Bu Fat. Bu Fat berdua Bu. Pak Oh, Fai. berdua. Bu Windy masih posisi di sini ya, dicari. Di bor.
Dwi Indarti tadi kelihatan nggak, Pak? Dwi, 15 ternyata. Habis ya? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Habis tarik ya. Sampai jam berapa ini Tibor ya, Mbak? Sudah habis, saya tarik, saya tutup. Oh, tarik ya. Tarik, sis. Sampai 16.45 toh, Pak? Kurang Katanya 5 40. Udah tak 45. tutup ini. Walah. Tadi saya paham sampai 40. Nah, tadi dari 16.30. Oh, udah tak tarik. Oke. Bagaimana Mas Fajar? Sudah ditarik semua? Sudah, Bu. Sudah saya tarik. Oke. Oke, sekarang kita mau diskusikan ya apa yang sudah teman-teman bahas di grup masing-masing di kelompok tadi. Ada yang mau memulai kelompok berapa? Wow, sudah Mungkin ada. beri kesempatan sama kelompok yang ribet cintanya masih kosong ya, Bun? Nah, ya, yuk siapa nih Bunda yang masih kosong? Boleh. Satu sesi boleh berapa love toh, Bun? Boleh kasih berapa love-nya? Wow, sudah banyak yang raise hands. Dari kelompok semangat, Bunda. Belum Kelompok dapat kelompok semangat nama kelompoknya. Kelompok semangat tuh kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3, oke. Duh, tadi isinya cuma sedikit ya, teman. Pada kemana nih kelompok 3? Mana nih kelompok 3? Ada Miss Yemima, Bu Erna, dipanggil. Ya, gimana? Ya, ini kelompok 3. Ya. Selamat sore, Bun. Selamat sore. Ya, saya akan memaparkan sedikit diskusinya karena memang tadi kelompoknya cuma sedikit, Bun. Iya ya, kelompoknya pada kemana sih? Kelompok 3 ini. Boleh pakai yel-yelnya ya, Bu Yosi ya. Oh ya. Kayaknya malah terputus ya ini. Ya. Karena kayaknya berpindah tempat, jadi nah ini pindah lokasi bisa. Ya, kalau enggak mungkin yang lain dulu sambil menunggu Bunda Yemima bersiap. Ya. Yang mana lagi yang masih kosong nih, Bun? Love-nya. Ya. Yang masih kosong dari kelompok 5, Bun. Dari kelompok anggrek bulan. Anggrek bulan 5. Mana ya kelompok 5? Malah nggak ada yang resen nih kelompok 5. Halo. Halo, Bun. Yuk. Kelompok 5, silakan. Diwakilin siapa nih? Boleh dibantu di slide, share? Bunda Solihah, silakan. Tadi kan saya mengamati yang paket 1, yang anak-anak berjemur. Yang di spotlight yang ngomong dong. Dengar nggak, Bun, suaranya? Dengar. Oke. Nah, tadi kan saya mengamati sama teman-teman kan mengamati yang paket 1. Paket 1. Yang, okay. Ya, yang anak-anak berjemur itu toh sambil. Nah, menurut
hasil diskusi dari kelompok kami, itu RPPM-nya adalah kegiatan anak-anak di pagi hari selama BDR di rumah. Oh, oke. Ya, sama BDR. Itu terus terus rutinitas di pagi hari. Sebentar, Bun. Bentar, tak ini dulu catatannya. Jadi kira-kira apa yang ditulis untuk orang tua sehingga keluar foto itu? Yang kira-kira apa yang ditulis orang tua? Yang ditulis orang tua untuk foto itu? Bukan ya ditulis guru kan? Guru kan ngirim dulu kan, guru ngirim. Iya. Bun, ini dong dikerjain di rumah gitu. Nanti orang tua sama anak bermain, nanti kan orang tua mengirim video. Nah, itu kan tadi video kirimannya kan bentuknya seperti itu tadi. Nah, terus kemudian menurut Bunda, prediksinya apa sih tadi sebetulnya yang dikirim oleh guru sehingga keluar foto itu? Kalau prediksi dari kami yang dikirim guru adalah itu pembelajaran di pagi hari, bermain di pagi hari selama pandemi, selama BDR. Kalau mungkin di sekolahan kan kita di pagi hari biasanya anak-anak berbaris, terus ya, terus berbaris, terus nanti melakukan pijakan awal seperti melatih motorik kasar gitu toh, berlari, terus naik turun tangga sebelum masuk ke acara inti. Nah, karena ini BDR, jadi kita RPPM-nya tuh anak-anak melakukan aktivitas di rumah, kegiatan di pagi hari itu terus, nah, itu terus orang tua yang ngirimnya itu. Oh gitu, berarti iya. hanya meminta orang tua untuk mengirim aktivitas di pagi hari itu ya? Iya, mengirim, iya pembelajaran di pagi hari. Kalau di rumah kan nggak mungkin anak-anak mau baris, kan soalnya kan sendiri-sendiri, Bun. Nah, makanya, ya itu saja dari kami. Maaf kalau masih kurang. Nggak apa-apa, namanya kan prediksi. Setiap kita pasti prediksinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Lagi Bunda Erna, mana lagi nih yang belum pernah dapat love? Dari kelompok 11, Bun, kelompok pintar. Oke, kelompok pintar, anak-anak pintar. Bunda Helda. Selamat sore, Bunda. Pintar ini berarti. Iya, selamat sore. Sore. Ya, kami dari kelompok pintar tadi memilih untuk paket 2. Di situ RPP-nya kami memilih untuk rekreasi. Mungkin gurunya kan topiknya rekreasi. Terus anak itu kan berpikir kalau rekreasi kan memerlukan kendaraan. Nah, kita biasanya tiap pergi rekreasi dengan keluarganya kan memakai mobil. Sering melewati jalan tol gitu. Tadi dia kan menyebutkan kalau di jalan tol itu dia melihat rumput, melihat kayu gitu kan. Nah, sebenarnya itu aja Bu kami dari kelompok 11. Kira-kira kalau topiknya tadi kan rekreasi. Iya. Kemudian kok bisa ada foto anaknya bermain dengan kendaraan itu, kira-kira Bunda memberikan invitasinya apa? Kegiatan main apa itu? Apa yang dibutuhkan saat rekreasi. Oke, apa yang dibutuhkan saat rekreasi. Oke. Terus apa yang dilihat dan juga apa yang kita kendarai. Mungkin gurunya kan seperti itu RPP-nya. Oke, baik. Berarti salah satu kegiatan mainnya adalah menanyakan kepada anak-anak kalau rekreasi apa sih yang bisa kamu kendarai gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Lanjut nih, Bunda Erna. Siapa lagi? Yang masih bolong-bolong nih. Love-nya. Yang masih bolong dari kelompok 12. Kelompok 12. Kelompok apa namanya? Melati Putih ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili dari kelompok 12, kelompok Melati Putih. Kami memilih kegiatan PTM dengan judulnya membuat gunung dari pasir. Ibu paket berapa ini? Paket 3? Oh? Yang dipilih paket berapa? Maaf, kurang jelas. Yang dipilih tadi paket 3 ya berarti ya, gunung ya? Paket 3. Oh iya. Yang gambar itu, yang Naura itu. Oke, silahkan lanjut Bu, paket 3 itu. Tadi saya Oke, untuk perencanaan kegiatannya, pendidik atau guru menyiapkan alat dan bahan seperti pasir, cetakan, keramik, manik-manik, batu-batu berwarna, kertas lipat, spidol, potongan ranting, dan ada gambar gunungnya sebagai contoh. Terus anak itu kan namanya Naura, diminta untuk membuat gunung dengan alat-alat yang ada. Invitasinya apa, Bun? Kegiatan mainnya judulnya apa? Gimana? Invitasinya apa? Kegiatan mainnya judulnya apa? Anak-anak tuh sebetulnya disuruh buat apa sih kok sampai keluar kayak gitu? Anak-anak kita diajak main apa sebetulnya kok sampai keluar Nauranya membuat gunung-gunung itu tadi? Jadi ceritanya kita kan di rumahnya kan di desa ya Bu ya. Nah, terus waktu keluar dari tempat bermain dari PAUD itu kan kelihatan Gunung Sumbingnya. Nah, itu anak-anak diminta membuat seperti Gunung Sumbing gitu. Oh gitu. Berarti menurut Bunda temanya apa tuh? Alam semesta. Oh oke, alam semesta. Terus anak-anak kita membuat gunung ya, kelihatan kan besar Gunung Sumbingnya gitu. Oke, Gunung Sumbing dan Sindoro ya. Lah aku ya wong Wonosobo kok Bu, aku ya ngerti. Kelihatan ya. Saya lahirnya tuh di Wonosobo, bapak saya asli orang Wonosobo. Oh iya, rumahnya di Demak ya Bu ya. Bojone Bu, bojone wong Demak. Ya. Teman saya itu Bu bekerja di mana ya, di Dinas Pendidikan Demak juga. Oh, wah. Ya. Yo main ya kapan-kapan ya. Ya Bu ya. Oke, Terus itu gurunya mendampingi anak yang sedang melakukan kegiatan bermain membuat gunung itu. Nah, terus kegiatannya seperti yang digambar gitu. Oke, sehingga karena temanya alam semesta, invitasinya mengajak anak-anak membuat gunung Sumbing, kemudian juga menyiapkan media luspartnya tadi ya, ada keramik, ada pasir, ada cetakan gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bunda Erna, terima kasih ya Bunda Puput. Lagi bareng-bareng ya di situ ya, nobar ya. Bunda Erna, kalau gitu kita sudah dapat nih ya dari tiga yang menyampaikan, kita dapat 3. Paket 1 ada 1, paket 2 ada 1, 3 juga ada 1. Sekarang saya mau teman-teman yang juga ambil paket 1, tapi yang beda perencanaannya. Nggak kayak yang tadi, kalau tadi kan berarti dianggap sebagai kegiatan pagi hari gitu ya. Ya, siapa yang buatnya beda? Silahkan teman-teman yang hasil diskusinya beda dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Saya RPPM-nya enggak gitu. Saya nih Bunda Danian, kelompok 18, silahkan. Silakan. Baik Bu, kami mengusung paket 1 nggih. Temanya nasi ayam dan Coca-Cola ya. Temanya matahari. Oh, temanya matahari. Ya. Memanfaatkan cahaya matahari. Nah, invitasinya. Oke. Ya, anak mengenal konsep gelap terang seperti itu, Bu.
Jadi untuk apa itu pada gambar pertama itu anak bermain bayangan. Nah, anak itu tahu mana itu yang bayangannya itu gelapnya gitu. Oke. Terus Ada yang yang gelap, ada yang terang. Berarti tentang konsep gelap terang ya. ya. Sudah seperti itu, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ternyata beda ya. Jadi kalau Bunda Dania dan kelompoknya mengatakan itu temanya matahari gitu ya. Oke, baik. Lanjut, yang paket 2 tapi yang beda. Kalau tadi kan Bunda Helda menceritakan rekreasi. Siapa yang beda? Yang mobil tadi lo paket 2. Saya, Bun. Siapa ini? Saya, Bun. Saya, Bun. Siapa ini, Bu? Kelompok 4, Bun. Binarse, Kelompok kelompok 15. 15. Ah, Bunda Mas Fajar dibantu untuk spotlight yuk. Ya. Terima kasih ya, Bun. Untuk kelompok 15, kelompok merpati, kami tadi sudah diskusi kalau temanya yaitu kendaraan. Kendaraan yang ditulis untuk orang tua membuat mobil dari barang bekas. Oke. Kegiatan-kegiatan main yang muncul, anak-anak memainkan mobil dan membuat jalan serta mengangkut barang-barang untuk dimuat di mobil. Seperti itu, Bun, dari kami, kelompok 15. Oke, ternyata beda ya. Kalau tadi rekreasi, kalau ini sekarang kendaraan. Yuk, lanjut. Yang kelompok 3, ada nggak yang beda? Kalau tadi kan temanya alam semesta, tapi mungkin yang lain nggak alam semesta, beda. Siapa? Ya, silakan teman-teman yang beda. Kami, Bun. Siapa ini? Oke, Bunda. Ya. Dari kelompok 6. Menurut kami, itu untuk mengangkat topik alam sekitarku. Subtopiknya gunung, sungai, sawah. Terus kami kalimat invitasi seperti apa gunungmu. Terus jika ke provokasi bandar gunung yang kamu buat. Terus supaya teman-teman tahu itu hasil karyamu, apa yang akan kamu lakukan. Terus selanjutnya, yuk hitung gunung yang kamu buat. Ada lagi bentuk provokasi yang agar gunungmu lebih cantik, kira-kira apa yang akan kamu tambahkan di gunungmu? Terima kasih. Oke, gunungnya dikasih lipstik, Bun, biar cantik. Ya, untuk konsepnya besar kecil, tinggi rendah, banyak sedikit, kasar halus. Begitu, Bun. Terima kasih. Oke. Sekarang ada nggak yang sama pakai 3, tapi nggak tema gunung? Ada nggak? Menurut saya itu bukan tema gunung. Nah, ada nih kelompok 9, Bunda Imaroh. Silahkan, Bunda. Menurut Bunda, kelompok Bunda apa nih? Temanya alam, tapi subtema itu ada bumi, perkotaan, desa, tapi juga ada udah itu aja ya, bumi, perkotaan, desa. Rencana kegiatan itu bersyukur atas nikmat Tuhan. Semisal yang ada, maaf ini ya, yang di lembaga kayak Islam itu kan ada mengenalkan hadis dan lain-lain itu ya. Yang kedua, membuat kreasi dengan bahan alam sesuai minat anak. Terus bercerita tentang alam. Anak itu untuk bercerita tentang alam. Mengenal warna. Mengenalkan bentuk geometri. Mengenalkan kasar halus. Mengenalkan ukuran besar dan kecil. Itu aja dari saya kelompok 9. Bunda Imaroh, kira-kira kok bisa anaknya kemudian nyetak-nyetak itu, menurut Bunda Imaroh invitasinya apa?
Invitasinya mungkin dia itu kan anak itu kan ini perencanaannya ya membuat Kalau invitasi berarti kan gurunya toh, gurunya yang ngasih. Sebetulnya gurunya tuh nyuruh main apa sehingga kok anaknya keluar begitu. Oh iya, gurunya itu ngasih membuat kreasi dengan bahan alam, terserah anak sesuai dengan minat anak. Terus kan anak kan berpikir, wah aku mau pakai pasir ini kan gitu kan anaknya itu. Jadi anaknya itu mengembangkan kreasinya sendiri. Mungkin aku kan tinggalnya di desa, tak bikin gunung gini gitu. Oke, baik. Oke, baik. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bunda Imaro? Cukup itu aja mungkin ya. Oke. Wow, masih banyak yang raise hand nih. Kira-kira ada nggak yang dari raise hand ini yang punya cerita yang berbeda? Satu lagi aja ya, Bun, karena waktu ya. Satu, tapi yang berbeda dari apa yang sudah di-sharingkan teman-teman tadi sebelumnya. Silahkan yang merasa dirinya berbeda dari yang sudah disampaikan tadi. Halo? Dari yang raise hand ini ada 6 orang. Silahkan yang menurut Bunda, aku ceritanya beda nih. Bunda Susilowati, kira-kira apakah ceritanya sama atau berbeda? Iya, Bunda, punya saya berbeda. Oke, Bunda Susilowati berbeda. Bunda Susilowati ceritanya apa? Ceritanya kalau yang ngambil dari paket 1 itu kan tadi ada anak yang bermain bayangan sama anak berjemur ya. Kita ngambil konsep materinya adalah matahari, tapi subtemanya kita corona. Oke, matahari, terus corona. Ya, karena kita kondisikan dengan pandemi saat ini, Bunda. Jadi kita kadang perencanaannya kita bisa PTM terbatas, bisa jadi kita daring. Kita ngambilnya yang perencanaan yang belajar dari rumah, Bunda. Jadi subtemanya tadi kita ngambil corona, kegiatannya yuk melihat matahari. Materinya itu apa sajakah manfaat matahari? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada saat pandemi COVID seperti ini. Terus alat dan bahan kita bisa mencantumkan kacamata pembesar, payung, tisu, dan juga kacamata pembesar, payung, dan tisu. Konsep yang kita ambil adalah gelap, terang, panas, dingin, kasar, dan halus. Begitu saja, Bunda, kemungkinan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, teman-teman. Nah, ini kalau ini ceritanya kita sedang membalik ya. Kita mau coba hari ini kita closing dengan pemahaman ini. Jadi saat kita kalau biasanya mikirnya tuh selalu dari merencanakan, kemudian eksekusi kegiatan bermain, dan kemudian kita menilai. Makanya tadi muncul cerita di awal, oh ternyata anaknya kok ada yang mainnya beda dari yang saya rencanakan dan sebagainya. Dan ternyata saat kita coba untuk berpikir membalik, kita lihat dokumentasinya, ternyata kita pun punya pikiran-pikiran yang berbeda ya. Jadi ternyata dari kita muncul hal-hal yang berbeda sehubungan dengan RPP. Nah, semoga teman-teman sore hari ini, kita masih punya waktu berapa? Habis ya? Halo, Bunda Erna? Iya, sampai jam 11. Jam 5. Oke, nah ini sudah. Oke, makanya saya closing dulu bahwa ternyata kalau ternyata dibalik pun ternyata ada Bu Guru itu ternyata juga kita lihat ya bahwa ternyata kalau dokumentasi itu kan otentik ya dari anak. Jadi yang keluar itu. Sedangkan kalau dari sudut Bu Guru, rencana, ternyata rencananya tuh boleh beda-beda, rencananya tuh boleh macam-macam, tapi keluarnya tuh ya bisa jadi itu ya sesuai tadi. Itu ya, namanya saja rencana. Nah, sampai di situ dulu, kita semoga nanti ada pemahaman teman-teman untuk masuk ke hari Sabtu, sesi Sabtu ya. Boleh saya share dulu sebentar PR-nya. Ya. Nah, untuk hari Sabtu, teman-teman, mohon untuk bisa membawa RPP versi lembagamu masing-masing atau versi yang teman-teman buat selama ini.
Ya, silahkan untuk dibawa RPP-nya apa saja bentuknya, kayak apa wae, ora apa-apa. Tidak ada yang benar salah, semua RPP dibuat sesuai dengan konteks lembaga masing-masing. Ya, kalau untuk tugasnya, ya ini saya masih galau nih ya. Karena harusnya kalau tugas berarti kalau sudah sesi berakhir ya, gitu ya Bunda Erna ya. Iya, Bun. Kan kalau harusnya untuk sesuai kan, kalau sesuai alurnya tugas diberikan setelah materi selesai. Materi perencanaan kan belum selesai ya. Dilanjut hari Sabtu ya, Bun, materinya. Berarti PR-nya, tugas hariannya hanya untuk anak bermain ya, cara belajar anak usia dini ya. Yang modul 5 ini tugasnya ini berarti untuk hari Sabtu kan ya? Betul ya Bunda Erna ya? Tolong dipastikan ya nanti ya, tapi sudah saya share. Nanti coba dikonfirmasikan, karena kalau sesuai dengan apa yang saya tangkap dari tim, ya berarti kalau tugas harian diberikan setelah sesi berakhir. Karena perencanaan masih ada lanjutan untuk hari Sabtu, maka tugasnya diberikan saat hari Sabtu. PR-nya untuk Sabtu hanya ini, membawa RPP yang dibuat di lembaga selama ini. Ya, kalau ini berarti nanti kalau Sabtu besok, setelah sesi berakhir, teman-teman baru membuat tugas yang ini, itu ya. Nah, semoga nanti kita akan coba kunci lagi pemahaman kita pada saat sesi hari Sabtu. Semoga apa yang kita diskusikan di awal sebagai pemahaman kita di awal ini tentang perencanaan bisa memberikan bekal sedikit untuk teman-teman membandingkan antara apa yang direncanakan guru, apa yang dilakukan anak, kemudian bagaimana kita memakai keduanya itu untuk saling kita boleh kolaborasikan, sehingga pembelajaran kita, kegiatan bermain yang kita laksanakan di kelas ini betul-betul sesuai dengan minat anak, berpusat pada anak, dan memakai konsep bermain adalah belajar. Begitu dulu Bunda Erna, saya rasa untuk sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bekerja keras sampai jam 5 sore hari ini. Ya, kita bertemu lagi sesi Sabtu ya. Nggih, Bun, hari Sabtu jam 9.30. Sudah direvisi kan ya jam 9? Cross check lagi dulu, Bun. Iya. Ini jam 9, Bu. Jam 9 ya, karena kan supaya selesainya tidak terlalu jam 9. Ya, jam 9 supaya jam 17 kita juga bisa selesai seperti hari ini. Begitu? Saya kembalikan, saya serahkan kembali kepada Bunda Erna dan teman-teman. Temanggung, silakan. Terima kasih sekali Bunda Yosi untuk materi hari ini mengenai modul 5 yaitu perencanaan pembelajaran. Sepertinya teman-teman tadi sudah mulai tertarik sekali dengan materi hari ini, dan tentunya untuk materi selanjutnya akan dibahas di hari Sabtu. Sebelum kita closing, foto dulu nggih Bun, seperti biasa. Monggo silahkan. Oke. Pak Fajar. Ini sudah tinggal 8 lembar ya, tidak 9 lembar lagi. Sebelumnya mohon konfirmasi untuk model 5 tetap resume ya berarti, Bu Romi? Di kegiatan besok ya Pak, untuk besok. Mungkin gimana, saya infokan sekarang apa kita foto dulu Bu Yosi, mohon maaf. Monggo silahkan aja. Gimana Pak Fajar, kita mau foto dulu apa mau iya. gimana? Oke, nanti teman-teman jangan keluar dulu ya, saya infokan untuk tugasnya. Oke. Baik, kita berfoto dulu seperti biasa. Silakan untuk open kameranya teman-teman semua. Ada 8 halaman ini menyusut. Oke, kalau kemarin 10, tadi 9, sekarang ada 8. Kita mulai dari halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3.
halaman ke-5. 1, 2, 3. Halaman ke-6. 1, 2, 3. Halaman ke-7. 1, 2, 3. Halaman terakhir, halaman 8. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Moga Bu Romi, Bu Erna, saya kembalikan. Terima kasih. Bu Erna, mohon maaf sebentar ya. Ya, Bu. Bu Yosi, mohon maaf untuk tugas harian yang untuk besok, di sini ada materi perkembangan anak dan juga, mohon maaf, cara belajar AUD dan perencanaan pembelajaran, Bunda. Jadi gimana, Bu Yosi? Oke, nanti gini aja. Yang penting coba tadi di screenshot semua tugasnya. Saya coba konfirmasikan lagi dengan teman-teman narasumber. Karena harusnya tugas itu diberikan setelah sesi berakhir. Nah, karena kita belum selesai kan sesinya. Nanti teman-teman kan belum bisa buat, belum baru pre kan. Ya. Nah, ya. Kalau sepemahaman saya memang diberikan setelah sesi berakhir. Gitu. Terima kasih Bu Yosi, ditunggu infonya. Ya, segera nanti saya konfirmasikan, nanti saya koordinasikan, nanti infonya lewat Bu Lilis ya. Terima kasih. Nah, teman-teman menti dan mentor yang pengamat dan supervisor yang saya hormati, untuk hari ini nanti kita tunggu ya resumnya. Resum kita tunggu sampai jam 8. Kemudian untuk tugas harian seperti biasa dimohon untuk diserahkan ke kita atau mentor, teman-teman kirim ke mentor itu jam 4 sore dan mentor mengirim ke kita sampai jam 8 malam. Begitu ya, jangan lupa. Dan itu serta untuk resum teman-teman boleh tulis tangan apa yang dari pagi tadi sampai sore ini teman-teman dapat itu silahkan langsung diupload saja. Mungkin ini selesai, close, langsung teman-teman bisa upload. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang tugas harian, teman-teman boleh juga tulis tangan yang rapi sesuai dengan tugas yang ada di PPT yang kita kemarin berikan kepada teman-teman. Nah, nanti harapannya mentor tetap bisa membantu teman-teman mentinya sehingga teman-teman bisa menyerahkan atau mengirim laporan sesuai jadwal itu. Dan tadi untuk jadwal yang besok hari Sabtu, kenapa kita maju dari jam 9 ya teman-teman ya? Kalau di jadwal itu kita kan sampai jam daripada sampai jam 5:30, kita selesainya itu 5:30 sore, maka kita ajukan menjadi jam 9. Jadi masuknya bukan jam 9.30, tapi kita masuk jam 9. Jadi nanti biar teman-teman atau kita selesainya tetap jam 5 sore. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Supervisor, Bu Rita, Pak Pariono, Bu Dwi, Bu As yang sudah selalu membersamai kita sampai sesore ini. Itu saja mungkin dari saya. Bu Evi, ada tambahan? Cukup, Mbak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Erna. Saya aturkan ke Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Romi. Teman-teman menti, para mentor, supervisor, dan juga pengamat, kita sampai di penghujung kegiatan hari keempat kali ini. Alhamdulillah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih sekali Bunda Yosi untuk materinya. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu jam 9. Sebelum kita closing, seperti biasa ada pantun, buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian belajar hari ini, semoga bisa bertemu di esok hari.
Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, maaf. Ini di room chat ada yang tanya, resume modul 5 dikirim hari ini atau hari Sabtu? Berarti nunggu materi selesai mungkin ya Bunda Yosi. Karena ini baru materi pembuka ya. Resum, saya rasa Kalau resum nggak apa-apa ya. Maksudnya Resum kan bisa, apa Bu. saja yang Resum tetap. ditangkap hari ini gitu tetap ya. hari ini. Ya, mungkin kalau pengertian resum itu teman-teman apa yang teman-teman catat atau dapat hari ini dari pagi sampai sore ini gitu ya tadi ya. Nah, itu bisa langsung dikirim. Nah, besok ketika materi besok masih materi ini ya nggak apa-apa kan teman-teman dapat materi baru lagi. Dari resum materi Bu Yosi sama Bu El ya. Iya. Ya, betul. Nah, itu jadi materinya itu yang didapat teman-teman hari ini itu dikirim hari ini. Begitu teman-teman. Oh ya, ini sudah ada kabar katanya tugas perencanaan katanya tetap hari ini yang tugas harian. Oh begitu. Berarti teman-teman tetap uploadnya besok sore kan Bunda? Ya. Jadi nanti justru untuk kita diskusi nanti pas hari Sabtu. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Yosi. Begitu ya. Semoga teman-teman mentor dan menti bisa tetap bisa mengerjakannya di esok hari dan bisa terkirim di jam 4 sore sehingga kita bisa diberi kelancaran semuanya. Teman-teman, terima kasih, tetap semangat. Semoga kita dikasih kesehatan dan kemudahan untuk semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Selamat sore semuanya, terima kasih. Sore Bu Selamat Yosi. sore Bu Yosi, terima kasih. Ya. Saya izin live ya. Ya Bu. Teman-teman untuk resum masuknya ke bank resum ya, tidak ke bank data mentor. Terima kasih. Betul Pak, Bu Rika itu nyari-nyari ada yang bank nilai, bank resum, bank. Iya Pak Fai. Bank Ada BCA itu ya enak ya. Masuknya ke bank BCA, ke bank BRI itu kan enak ya Bu. Ya teman-teman silakan yang resum ditaruh di resum, yang tugas harian ditaruh di bank data ya. Nanti biar nggak kecampur-campur, biar gampang untuk mencarinya. Yang belum live, yang belum absen silahkan absen dulu. Saya N ya Bu. Oke. Oke. Selamat istirahat semuanya. Ya. Terima kasih Pak Wajar.